People, selamat pagi dan selamat datang di acara spesial kita hari ini, OpexCon Webinar Series Part 1 dengan tema Advent TQM for High Performance Culture and Operational Excellence. Perkenalkan, saya Anissa yang akan menjadi host webinar pagi ini. Excellent People, acara hari ini merupakan event pertama sebagai acara pembuka rangkaian OpexCon Project Competition 2025. Dan hari ini luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Kita memiliki kesempatan langsung untuk belajar dari para expertnya, yaitu ada Bapak Yasrudin Misbah dan Bapak Melan Agustin. Terima kasih Bapak yang telah bersedia bergabung sebagai pembicara hari ini untuk berbagi insight tentang pentingnya total quality management atau biasa kita kenal dengan TQM sebagai fondasi dalam membangun budaya kerja yang unggul serta strategi untuk menjadikan TQM bukan hanya sebagai alat, tapi sebagai mindset dan budaya organisasi yang mendorong keberlanjutan dan keunggulan operasional. Oke, baik Bapak Ibu, acara webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi ya Bapak Ibu. Dan jangan khawatir, Bapak Ibu juga memiliki kesempatan bertanya langsung kepada pembicara melalui fitur chat atau Q&A yang telah disediakan ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke sesi pertama, Bapak Ibu boleh dimohon untuk on cam karena kita akan foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu on cam dan memakai virtual background yang telah kami sediakan. Baik, untuk Mas Andrew atau Kak Bayu, boleh tolong di-share lagi untuk virtual background-nya. Mungkin ada teman-teman yang baru join nih, belum dapat download untuk background-nya. Boleh dibantu ya? Oke, terima kasih Kak Cornel. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Nicholas sebagai perwakilan dari Shift Indonesia. Baik Pak Niko, kami persilakan Pak. Ya, thank you Nisa. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu sekalian di webinar kami pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada kita semua karena bisa hadir kepada webinar pada hari ini. Nah, webinar ini adalah merupakan kick-off atau sesi pembuka dari rangkaian OpexCon Webinar Series 2025. Sesi yang edukatif dan inspiratif yang akan kami gelar secara rutin hingga bulan Agustus mendatang. Nah, seri webinar ini merupakan bagian dari rangkaian besar menuju acara utama OpexCon 2025. Ajang kompetisi dan konferensi nasional bagi praktisi-praktisi improvement yang menjadi benchmark untuk inovasi dan improvement operasional di Indonesia. Next slide. Oke. Nah, sejak awal, Shift itu dibangun dengan impian dan tujuan untuk memajukan industri di Indonesia, agar kita semua orang Indonesia dapat bersaing di ranah global. Nah, supaya dapat berkontribusi untuk Indonesia, kami membuat wadah yang kita beri nama OpexCon. Nah, OpexCon sendiri kita selenggarakan sebagai wadah ya bagi praktisi improvement dan innovation dari berbagai sektor juga dan berbagai perusahaan. Lalu di tahun ini cukup spesial, kita memasuki tahun ke-14 OpexCon dan kita akan mencapai puncak di 13 November 2025. Untuk pertama kalinya juga, OpexCon memperkenalkan Management Excellence Awards, yaitu konvensi baru yang memberikan penilaian tidak hanya pada project improvement, melainkan pada sistem ya, sistem manajemen operasional secara menyeluruh. Nah, tahun ini kita mulai dari sektor manufaktur dulu nih Bapak Ibu. Jadi yang lain mohon bersabar gitu ya, kita dari manufaktur dulu. Nah, lewat penghargaan ini perusahaan bisa menunjukkan seberapa matang sistem operasional mereka berdasarkan kerangka XM3, yaitu Excellence Manufacturing Management Model. Jadi OpexCon 2025 bukan hanya tentang project improvement atau inovasi tahun ini, tapi juga tentang membangun kapabilitas sistem organisasi untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Next slide. Nah, Bapak Ibu, seperti yang bisa kita lihat bersama-sama di layar, ini adalah perjalanan menuju OpexCon 2025 yang sudah kita mulai sejak awal tahun. Dimulai dari webinar seperti hari ini, dilanjutkan dengan pendaftaran, kompetisi, workshop, project submission, penjurian, hingga final presentation. Lalu kita tutup dengan meriah dengan penghargaan di bulan November nanti untuk tentunya untuk peserta-peserta lomba ya. Jadi hari ini ada langkah pertama kita bersama dalam perjalanan panjang yang bermakna ini. Nah, next slide. Nah, karena kami berkomitmen untuk berkontribusi terhadap industri di Indonesia, nah di dalam OpexCon kami memberikan sangat banyak manfaat gitu ya, seperti
feedback langsung untuk project yang Anda kembangkan dari para juri, yang latar belakangnya udah banyak disinggung ya, dari akademisi yaitu profesor dari UI dan ITB, lalu ada praktisi dari kita dari SSK Internasional, dan dari Kemenperin sebagai perwakilan dari negara bahwa ikut hadir juga gitu ya. Dan yang kedua, melakukan benchmark nasional terhadap perusahaan lain dan melakukan improvement. Yang ketiga, kesempatan belajar lewat workshop yang kami adakan khusus untuk peserta kompetisi. Nah, tahun ini kita juga menambahkan topik workshop yang akan langsung diisi oleh CEO SSCX Internasional yaitu Pak Rifki Rizal. Nah, beliau nih kebetulan akan turun gunung untuk membantu teman-teman project leader dan member di dalam workshop tersebut. Dan yang paling penting, membangun budaya inovasi berkelanjutan di lingkungan kerja dan semoga juga dapat menjadi budaya dalam bermasyarakat ya Bapak Ibu. Nah, next slide. Oke, nah webinar TQM pada hari ini adalah bagian dari yang kami rancang untuk membantu organisasi dalam menentukan proyek yang tepat, mengimplementasikan metodologi dengan benar, dan menyusun dokumentasi serta pelaporan yang efektif. Webinar ini bisa menjadi panduan awal untuk mulai melakukan improvement dan berpartisipasi di OPEXCON kita. Nah, untuk Bapak Ibu dari sektor manufaktur, Manajemen Excellence Award bisa menjadi peluang strategis karena kita bisa melakukan pendekatan penilaian berbasis sistem dan organisasi yang akan dinilai berdasarkan kematangan manajemen operasional. Bukan hanya dari project improvement, savingnya berapa, impact-nya apa, tapi juga dari kematangan manajemen operasional. Nah, penilaian juga dilakukan oleh para pakar dari SSCX dan hasilnya bisa menjadi diagnosa, serta roadmap perusahaan pengembangan sistem operasional mau kemana nih nanti beberapa tahun ke depan kita roadmap-nya seperti apa. Nah, next slide. Nah, secara keseluruhan, keikutsertaan OPEXCON dapat memberikan penilaian struktur dan objektif atas sistem Anda, lalu mengungkapkan strength and gap di organisasi, menjadi ajang benchmark holistik, meningkatkan kredibilitas organisasi, dan memberikan justifikasi serta pengakuan terhadap operational excellence yang sudah Bapak Ibu lakukan di perusahaan. Oke, next. Oke, last but not least, untuk project competition tahun ini, kami membuka kategori untuk industri manufaktur, jasa layanan, serta energi dan pertambangan. Dengan benefit yang sangat banyak tersebut, kami membuka biaya pendaftaran untuk early bird hanya 5 juta per improvement project. Silakan ditanyakan ke PIC masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi sudah dapat 4 workshop, tahun lalu 3 workshop, tahun ini 4 workshop, dan bisa diikuti oleh 2 orang per project. Jadi satu project ini akan mendapatkan 8 workshop gitu ya. Untuk 2 orang, kalau 2 kali 4 gitu ya. Kita juga bisa langsung dapat feedback dari akademisi, praktisi, regulator, dan juga dapat tiket conference. Nah, sebenarnya ini sudah murah sekali karena ini kontribusi kita juga untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, untuk improvement project, Bapak Ibu bisa menggunakan metode seperti PDCA, Lean Six Sigma, Lean, Agile, terus apa lagi? Ada design thinking juga. Dan terima kasih dan selamat mengikuti sesi perdana yang hari ini akan diisi oleh Pak Melan, Project Director dari SSCX Internasional yang sudah banyak sekali membantu project improvement dengan nilai sudah jutaan dolar financial benefitnya di tempat klien mulai dari manufacturing, batubara, banking, dan industri lainnya. Serta ada Pak Yusrudin kebetulan bisa hadir pada hari ini yang sudah berkecimpung di dunia manufacturing lebih dari 30 tahun. Nah, sudah sangat katam dengan metode TQM, jadi beliau sudah berkeliling lah di dunia manufaktur ya, terutama di dunia quality. Jadi mari kita manfaatkan webinar ini sebagai momentum untuk memulai perjalanan improvement organisasi Anda. Nah, ikuti rangkaian webinar lainnya dan pastikan proyek terbaik dari organisasi Anda tampil di OPEXCON 2025. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Melan. Thank you. Terima kasih Pak Nikolas ya atas penjelasan terkait dengan OPEXCON. Jadi memang sangat sangat sayang ya kalau nanti teman-teman ya tidak bisa tidak mengikuti OPEXCON karena memang benefitnya tadi sudah disampaikan dapat tempat workshop terus juga datang ke awardingnya. Oke, untuk pertama ini izinkan ya perkenalkan ya nama saya Melan Agustin, saya konsultan di PT SSC Internasional saat ini. Kali ini saya akan coba membawakan terkait dengan webinar tentang Total Quality Management. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, bagi sebagian orang, saya yakin pasti banyak Bapak Ibu sekalian ya teman-teman sekalian sudah familiar dengan mengenal yang namanya Total Quality Management atau kita singkat dengan TQM. Apa sih TQM ini? Ya,
Sebenarnya kalau dari kata-katanya kita bicara quality adalah bagaimana ini suatu hal ya, atau suatu pondasi, suatu filosofi yang ada ya di dalam dunia industri ini yang menginginkan atau mengharapkan kualitas itu tidak hanya tumbuh atau tidak hanya menjadi kewajiban suatu departemen saja, tapi juga menjadi perilaku ya, atau menjadi the way of life dari suatu perusahaan. Nah, langsung saja saya coba masuk ke materi. Walaupun TQM ini sudah proven ya, terbukti keberhasilannya, tapi masih banyak itu, masih ada juga beberapa pihak atau orang-orang yang mengatakan, apa sih TQM ini? Ya, inilah beberapa pertanyaan sekitar implementasi TPM. Yang pertama adalah, Pak, ini kan konsepnya jadul, Pak. Ini udah lama. Yes. TKM sendiri tuh ya kalau kita bicara evolusinya ya, revolusinya itu dimulai dari tahun 1920-an. Itu cikal bakal TKM. Apakah ini masih relevan, Pak? Gitu ya. Ini pertanyaan yang sering muncul nih ketika kita bicara TKM. Yang berikutnya lagi adalah, ini kan jadul, Pak. Di era saat ini, ya di era digital dan di era otomasi, masih relevan nggak sih, Pak? Sedangkan kalau TKM zaman dulu, setahu saya, ya kita melakukan perbaikan dengan manual segala macam. Nah, saat ini kita sudah pakai AI nih, Pak. Udah pakai machine learning nih, Pak. Kayaknya apakah TKM masih bisa, Pak, diimplementasikan? Nah, ini biasanya teman-teman dari Gen Z gitu ya, sudah mulai yang sudah terpapar teknologi, mereka sering mempertanyakan ini. Ya. Berikutnya lagi adalah, Pak, saya searching-searching, saya lihat-lihat TKM itu ya dia bicaranya filosofi aja, Pak, gitu kan. Mana sih, Pak, metodenya, mana sih toolsnya? Apakah nanti TKM ini benar-benar, Pak, bisa meningkatkan kualitas atau hanya menambah beban kerja saja? Nah, biasanya kami kita di SSS ketika mau melakukan implementasi ya apapun itu ya dalam hal itu terkait dengan TKM, pertanyaan pertama biasa begitu. Pak, ini nambah kerjaan nggak sih? Jangan-jangan ya nambah kerjaan tapi tujuan kerja saya, kualitas perusahaan kita nggak meningkat. Nah, ini dia pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya ketika nanti kita akan mulai implementasi TKM. Selanjutnya ada lagi begini, Pak, kita nggak butuh TKM, Pak. Kita sudah punya sistem kualitas sendiri. Nanti berbenturan nggak sih, Pak? Apa yang ada di dalam filosofi TKM, yang poin-poin TKM akan berbenturan dengan sistem kita saat ini. Nah, ini juga nanti akan coba kita cari tahu gitu ya. Berikutnya, jangan-jangan Pak TKM ini hanya efektif jika didukung oleh teknologi yang canggih. Zaman sekarang, Pak, ini relate dengan yang nomor dua ya. Jangan-jangan nih TKM ini nggak bisa catch up nih, Pak, dengan kondisi zaman saat ini. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi eh, problema ya saat ini ketika kita melakukan implementasi TKM, terutama menganggap bahwa ini adalah konsep jadul. Nah, sebelum saya masuk terkait dengan apa itu TKM, saya ceritakan sedikit tentang evolusi kualitas. Jadi quality, kalau kita bicara evolusinya, kita bisa bagi menjadi 4 fase. Yang pertama, yang paling bawah adalah bicara inspection. Misal kita bayangkan ya, kita di suatu pabrik ya manufacturing, kita memproduksi suatu produk, let's say misalkan kita membuat suatu baut gitu ya. Sorry, mungkin suatu jangan buat, mungkin suatu pulpen lah, pulpen kita buat. Nah, ketika bicara di inspection, ya berarti apa? Dia menginspek, memeriksa. Ketika produknya sudah jadi, baru diperiksa tuh, ya. Jadi kalau bahasa gamblangnya disortir. Ya, zaman dulu seperti itu, disortir. Mana yang bagus, mana yang jelek, mana mungkin yang grade-nya A, grade-nya B. Itu dibicara di inspection. Nah, lama-lama kemudian orang mulai berpikir, wah kalau kita ngeceknya di akhir, wah rugi dong kita nih. Ya karena apa? Sudah kejadian dulu reject atau defect, baru kita cari periksa. Nah, rugi kita nih, kita bikin 100 gitu kan. Ternyata yang tidak lolos standar atau defect itu misalkan 30. Waduh, 30 ini nggak bisa diapa-apain lagi karena sudah rusak atau defect. Nah, biasanya ya dijual atau di scrap gitu ya. Nah, kemudian berpikirlah, gimana caranya kita lebih advance lagi supaya kita jangan di akhir meriksanya. Tapi bisa nggak di dalam perjalanan proses ini kita lakukan pengecekan.
Nah, lalu muncullah konsep yang namanya quality control. Nah, quality control ini dia mulai memeriksa ya pengerjaan dilakukan di tiap-tiap proses. Misalkan kalau kita ada 3 proses, proses preparation diperiksa. Oke, baru masuk ke assembling dia diperiksa. Masuk packaging dia diperiksa. Itu namanya quality control. Ya, jadi prosesnya itu dibagi, ada checkpoint-checkpointnya. Nah, ada di quality control. Ketika di quality control juga, tetap aja Pak, kita menerima juga barang yang reject, barang yang defect. Memang dia tidak menjadi finish good di awal, di akhir gitu ya. Tapi kita udah rugi juga nih Pak. WIP kita kena nih, gitu ya. Udah dibuat, wah ini nggak bisa masuk assembling nih, harus di scrap ataupun harus di rework lagi. Kira-kira apa lagi nih yang perlu kita perbaiki? Majulah kemudian yang namanya quality assurance. Ya, asal katanya adalah assure, menjamin. Nah, jadi quality assurance ini mengharapkan adalah semua aspek-aspek, semua pihak-pihak, semua parameter yang terkait dalam proses suatu produk itu kita jamin, kita assure nih. Sehingga ketika dia melakukan produksi sudah pasti yang bagus. Nah, apa saja yang kita assure misalkan dari man-nya, dari orangnya. Oh, dia harus tersertifikasi apa? Dia harus punya izin apa? Itu adalah bagian daripada quality assurance. Dari raw materialnya, Pak, suppliernya dia harus bersertifikat ISO, misalkan ISO apa segala macam. Itu quality assurance. Atau misalkan sebelum masuk ke dalam pabrik, ya material yang ada ini harus kita cek lab dulu. Ya, ada pihak ketiga dicek dulu segala macam. Harus ada MSDS-nya dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada quality assurance yang menjamin supaya siapapun yang terlibat di situ ya harus dijamin mempunyai kemampuan untuk membuat produk yang bagus. Nah, yang terakhir yang namanya total quality management atau TQM. Bedanya apa sih? Ya terkait dengan inspection sampai dengan quality assurance. Kalau inspection, quality control dan quality assurance kebanyakan pusatnya atau misalkan yang melakukan quality itu hanya departemen tertentu saja. Ya, umumnya departemen quality control. Nah, makanya ada departemen quality control atau quality assurance dibagi dua gitu ya. Sedangkan TQM adalah kualitas menjadi tanggung jawab dari semua orang. Nah, inilah yang menjadi filosofi dasar daripada TQM. Dengan TQM, ya perusahaan akan mencapai kualitas produk yang tinggi, produk yang memuaskan dan memiliki siklus hidup yang panjang. Maksudnya apa? Karena produk ini memiliki kualitas yang bagus, customer puas, maka customer itu lama makinnya. Ya, tidak mau buru-buru pindah ke lain hati. Nah, itu bicara yang namanya TQM. Efisiensi dalam lead time dan cycle time, jelas. Dengan kualitas yang bagus gitu ya, produk yang cacat berkurang, prosesnya lebih, waste-nya lebih berkurang, maka lead time akan lebih meningkat. Ketika nilai lead time-nya meningkat atau berkurang, sudah pasti output akan lebih banyak. Kompetitif, ya produk kita akan lebih bagus dan respon cepat terhadap keadaan yang darurat. Ya karena di TKM ini semua orang ya memiliki rasa awareness, rasa memiliki terhadap kualitas. Ya, jadi dalam TKM kualitas adalah tanggung jawab semua karyawan. Nah, kenapa sih Pak kualitas itu? Kenapa kita selalu bicara tentang kualitas, kualitas, kualitas? Nah, saya coba gambarkan hubungan antara kualitas dengan profitability. Namanya kita bekerja, ya berusaha, punya pabrik gitu ya, pasti kita pengen untung. Ya, ujung-ujungnya duit. Nah, itu digambarkan dengan profitability. Lalu bagaimana hubungannya antara quality dengan profit gitu ya. Nah, dengan quality yang baik akan ada 3 hal utama yang terjadi. Yang pertama adalah akan mengurangi waste atau pemborosan. Ya, kalau kita bicara konsep lean jelas ya. Ada value add dan non value add. Non value add berarti apa? Bicara dia waste.
Kualitas yang bagus akan mengurangi waste yang ada. Karena waste-nya berkurang, sudah pasti cost kita akan berkurang. Ya, ketika cost-nya berkurang, dia akan mengimprove kepada asetnya lebih bagus. Ya, ini teman-teman yang bicara utilisasi aset gitu ya. Produknya kita, misalnya kita beli gitu ya, kita beli harga, let's say misalkan 1 miliar, kan langsung dihitung tuh, kapan akan break even point-nya, kapan BEP-nya. BEP-nya berarti bicara berapa banyak nih harus dibuat, harus berapa banyak output yang harus dibuat oleh si alat ini. Ya dihitung gitu kan. Yang dihitung kan berarti kan produk bagusnya. Jadi ketika waste-nya berkurang, ya maka ketika produk bagusnya lebih banyak, maka utilisasi aset itu akan semakin bagus. Ya, itu yang sisi pertama. Yang sisi kedua, karena kualitas lebih bagus, maka productivity akan meningkat. Ya, rewardnya dulu bicara kita gampang bicara reject rate lah parameternya. Bicara reject rate. Ya, reject rate-nya dulu 5%, sekarang kita kurangi menjadi 3% atau 2%. Sudah pasti produk akan lebih banyak outputnya. Ketika outputnya lebih banyak, maka cost akan turun. Ya, perhitungan cost pasti akan turun. Ya, HPP-nya pasti akan turun. Ketika turun, apa yang terjadi? Ya, marginnya akan naik. Nah, kan gitu kira-kira. Kalau yang di atas ini, karena waste-nya berkurang, maka produk bagusnya lebih banyak yang muncul, asetnya terutilisasi. Sedangkan yang kedua ini, karena produknya lebih banyak, ya, fixed cost-nya tetap, produknya lebih banyak, cost akan turun, sudah pasti akan improve margin. Margin akan meningkat. Nah, yang ketiga, bicara value. Bicara customer satisfaction. Karena kualitasnya bagus, value-nya bagus, customer puas akan meningkatkan pasar. Ya, market share akan meningkat. Ketika market share meningkat, ya revenue akan grow. Kenapa? Karena banyak yang beli, banyak yang memakai produk kita. Maka ketiga ini ujung-ujungnya akan melakukan improve terhadap keuntungan atau profitability. Nah, inilah ya hubungan antara ketika kita meningkatkan kualitas, dia akan meningkatkan profitability di perusahaan kita. Nah, tinggal dipilih nanti sama teman-teman sekalian gitu. Kalau bisa tiga-tiganya kita ambil gitu ya. Saya sarankan tiga-tiga. Tapi kalau nggak bisa, tinggal kita pilih nih, yang mana yang menjadi prioritas kita di awal. Ya. Selanjutnya, apakah TQM masih relevan saat ini? Nah, sebelum saya bicara itu, saya akan bicara sejarahnya dulu. Ya, kita bicara quality atau pengandalan kualitas itu dimulai pada tahun abad 20 atau sekitar 1920 tahun 1920-an. Nah, dipelopori oleh satu orang yang namanya Walter Ashihart. Ya, dia ini lah sebenarnya yang menemukan konsep PDCA. Ya, di tahun di tahun 20-an ya atau abad 20 early, Ashihart sudah mulai nih berpikiran gimana ya cara mengendalikan kualitas. Ya, dia kalau kita baca literaturnya banyak tuh yang dia lakukan. Nah, kemudian tahun 50 ya SPC ya Statistical Process Control mulai booming gitu ya. Dasarnya dari Sihat, tapi kemudian tahun 50-an ya SPC mulai muncul. Ya, artinya pengendalian kualitas sudah menggunakan data driven. Sudah ada data-datanya. Nah, lanjutnya lagi ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom tahun 45, hancur ya Jepang. Mulailah Jepang setelah hancur, Jepang mulai kembali berbenah. Dikirimkanlah oleh si sekutu itu namanya Profesor Deming, gitu ya. Oke, ini ada yang coret-coret nih. Mungkin tolong di ini dulu ya. Oke ya, ada perkembangan di Jepang, gitu ya. Nah, perkembangan Jepang ini di apa dimotori oleh oleh Pak Deming sebenarnya. Ya, di Deming inilah kemudian di Jepang dia mulai membangun sistemnya sehingga tahun 80-an, 90 produk-produk Jepang mulai menyalip nih produk-produk yang buatan barat.
Nah, sehingga negara-negara barat mulai mengadopsi nih teknik-teknik quality yang ada dari Jepang. Ya, jadi sebenarnya tahun 80-90 ini titik kritikal ya, atau turning point yang sebelumnya kualitas produk itu dikuasai oleh negara-negara barat, tahun 80-an Jepang mulai naik nih kualitasnya. Dengan apa? Ya dengan penilaian kualitas tadi, dengan TQM-nya, dengan quality control-nya dan sebagainya macamnya. Nah, sekarang ya TQM dia sudah diintegrasikan dengan metode modern. Dengan apa misalkan? Dengan ISO, dengan Six Sigma dan sebagainya. Apa sih yang menyebabkan TQM ini kok bisa bisa everlasting, bisa bisa diintegrasikan dengan metode modern? Nah, ini jawabannya sebenarnya. Ya, TQM itu punya dasar. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Jadi TQM ini bicara apa? Fokus pada pelanggan, pada voice of customer, bukan kepada kita. Ya, saya ambil contoh misalkan begini. Kalau saya mungkin bicara tentang definisi kualitas. Ya, kalau kita bicara definisi kualitas, banyaklah definisinya ya. Ada yang nihil cacat, sesuai dengan keinginan pelanggan dan sebagainya. Nah, kalau di dalam realnya seperti gimana sih? Contoh seperti ini. Saya bandingkan misalkan ada mobil, ya mobil harga, let's say misalkan 600 juta, ya. Ada mobil yang harganya LCGC gitu ya, harganya let's say 150 juta. 600 dengan 150 juta, ya. Kita sebut misalkan mereknya A gitu kan, yang harga 600 juta ini. Ketika saya kalau saya bilang, Pak, ini ada mobil harganya 600 juta, ya, dengan merek A, harga 150 juta, dengan mereknya B, mana Pak yang lebih berkualitas? Ya kalau saya boleh sebut merek, misalkan ada Alphard gitu kan, ada Ayla misalkan, mana yang lebih berkualitas? Pasti kita cenderung memilih yang Alphard Pak, yang berkualitas dengan harganya sekian. Mungkin udah harganya udah mahal ya, hampir 1 miliar gitu kan. Tetapi kalau kita balikan lagi, mana yang lebih laku? Mana yang lebih laku di pasar? Oh, yang ini Pak, yang Ayla ini. Nah, artinya kalau kita bicara definisi kualitas, paling gampang apa? Bicara terhadap kebutuhan pelanggan, kebutuhan siapa yang mau beli ini. Makanya fokusnya kepada pelanggan. Ketika saya membeli mobil harganya 1 miliar, apa ekspektasi saya? Wah, mobil ini nggak boleh ada cacatnya, Pak. Ketika saya naik, pintunya sliding doornya macet, saya pasti akan bergumam. Ah, mobil apa nih? Mahal doang. Kualitasnya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena ekspektasi saya, mobil harga 1 miliar itu begini. Tapi ketika saya beli mobil yang harganya 200 juta, 150 juta, apa yang ada di benak saya? Ya, sudah bisa jalan sih, udah bagus gitu kan ya. Nanjak, dia bagus, nggak ngeden. Bawa ke puncak, wah jalannya bagus nih. Nggak ngeden, tarikannya bagus. Wah, ini mobil ini berkualitas nih. Nah, itu yang dikatakan dengan fokus pada pelanggan. Pastikan produk kita memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ini mungkin bisa dibantu nih, ada yang bocor nih suaranya. Oke, terima kasih. Ya, fokus pada pelanggan. Nah, kalau di dunia marketing kita ada namanya segmentasi pasar. Di segmentasi dulu ya, siapa pelanggan kita, baru kita fokus pada pelanggan tersebut. Itu konsep TQM tuh. Ya, yang berikutnya keterlibatan seluruh karyawan, empowering people, empowering employee. Ya, kami di SSX ya kita bicara operational excellence. Bagaimana meningkatkan operational excellence? Ketika bicara operational excellence, ketika bicara continuous improvement, maka ada 3 pilar nih ya yang harus disentuh, yaitu prosesnya kita benerin, people-nya kita benerin, dan teknologi kita singkat dengan PPT. Jadi kalau mau improve sesuatu perusahaan gitu, ingat 3 pilar ini aja. Prosesnya diimprove, people-nya diimprove,
gunakan teknologi. Nah, TQM dia bicara apa? People, orang ya. Jadi kalau bahasa kerennya the man behind the gun-nya siapa? Man behind the gun-nya siapa nih? Nah, lakukan ya, ajak orang-orang karyawan kita untuk terlibat ya, berkontribusi dalam peningkatan kualitas. Selanjutnya continuous improvement ya, perbaikan berkelanjutan terus menerus. Ya tidak ada yang terbaik, yang ada yang lebih baik, itu jargonnya kan. Terus ya. Dan yang berikutnya lagi yang terakhir adalah pendekatan berbasis proses. Maksudnya apa sih berbasis proses? Prosesnya kita improve ya, gunakan data ya, tidak pakai asumsi lagi. Kita lihat yuk datanya seperti apa. Nah, inilah kemudian kenapa TQM sampai saat ini masih relevan. Kalau kita bicara bisnis, udah pasti kita pengen dapat untung. Untung didapat dari apa? Kalau customer kita beli. Poin pertama, fokus pada pelanggan. Ya, kalau kita mau dapat untung lebih besar, nggak bisa nih Pak. Kita kerjanya sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh tim. Poinnya kedua, libatkan seluruh karyawan. Ya, dunia selalu berubah Pak. Dunia selalu perubahan selalu ada. Nggak bisa nih model A itu akan bertahan sampai sampai bertahun-tahun. Pasti customer ada jenuhnya. Dunia ada perubahannya. Lakukan yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Terus continuous improvement. Dan yang terakhir adalah bagaimana Pak cara improvementnya? Kalau TQM, view-nya apa? Berbasis proses. Lihat proses kita. Nah, inilah yang menyebabkan TQM masih relevan saat ini. Nah, jadi basis proses sama berbasis data ini adalah irisan. Jadi nggak pakai asumsi lagi. Jadi perusahaan-perusahaan yang meng- sudah menggunakan TQM, saya bisa katakan basis datanya pasti sudah kuat. Ya, kalau saat ini perusahaan teman-teman belum seperti itu, ya mulai kita buat gitu ya, kumpulkan datanya, lihat datanya, olah datanya. Data itu nggak akan bohong. Ya, dia punya pola. Dengan memahami data, artinya kita memahami bisnis kita. Ya, itu kira-kira. Nah, kekuatan TQM bukan pada toolsnya atau metodenya yang rumit, melainkan pada cara berpikirnya. Fokus pada pelanggan. Ini cara berpikirnya, metodenya bisa macam-macam. Bisa voice of customer kah? Kalau pakai customer journey nanti metodenya itu bisa macam-macam. Pengambilan keputusan berbasis data. Metodenya ya bisa pakai SPC, pakai Six Sigma misalkan. Nah, itu adalah metode dan toolsnya. Nah, TQM dia bicara apa? Cara berpikirnya. Itulah yang kemudian TQM bisa bersanding dengan metode-metode saat ini. Ya. Dalam melakukan TQM pun banyak yang gagal. Ya, bukan berarti semua perusahaan berhasil ya melakukan implementasi TQM. Ya, ada gagalnya gitu ya. Nah, ini saya bagi dua ya. Apa saja sih yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi TQM? Yang pertama adalah kurangnya sistem pengukuran dan evaluasi. Nggak jelas indikator kinerjanya. Seseorang ketika seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa ukuran yang disematkan pada dirinya. Nah, jadi cari alat ukur apa yang tepat ya, sehingga implementasi TKM ini bisa berjalan. Misalkan, oh misalkan ada suatu ya bagian ataupun suatu jabatan, kamu saya ukur evaluasi kinerja berdasarkan parameter reject rate misalkan. Yang satu bicara misalkan dari berapa banyak dari lead time-nya, dari waktunya. Itulah eh, parameter-parameter yang harus disematkan kepada para pekerja kita. Karena kalau kita nggak clear ukuran seperti apa, nggak clear juga nanti evaluasinya. Sehingga ujung-ujungnya, saya percuma nih, kerja udah capek-capek, tapi kok nggak ada apresiasi. Nah, itu dampak akhirnya ya. Berikutnya komunikasi yang tidak efektif. Ingat ya, TQM itu dia kuatnya di people-nya, cara berpikirnya. Nah, komunikasi yang tidak efektif, ya itu akan mengakibatkan orang nggak paham arahan, mau kemana gitu ya.
Saya menjalankan A, tapi kok saya dimarahin dulu, emang saya salah ya? Kenapa interpretasinya berbeda antara atasan sama bawahan? Itulah ciri-ciri suatu perusahaan atau area yang komunikasinya tidak efektif. Beda persepsi, beda interpretasi. Sehingga karena tidak efektif, maka koordinasi menjadi terhambat. Tidak terintegrasi dengan strategi bisnis. Ini dia. Pak, saya udah jalanin topiknya QM, Pak. Total Quality Management udah 15 tahun. Kok bisnis saya gini-gini aja ya? Ya karena terpisah. Harusnya Pak include masuk ke dalamnya. Nah, nah, sekarang dari sisi orang, dari sisi people, apa menjadi kegagalan TKM? Yang pertama, kurangnya komitmen dari top management. Pengennya semuanya serba instan. Mana nih? Baru jalan TKM setengah bulan, mana hasilnya? Ya nggak bisa. Ya, karena dia suatu perjalanan, ada journey-nya nih TKM. Kurangnya pelatihan. Ibarat orang pengen perang, nggak dikasih senjata. Ya, nggak bisa juga orang. Ya, karyawan kita mau gimana? Kurangnya pelatihan dan pemahaman. Ya, berikanlah pelatihan, understanding gitu ya. Sekarang sudah zaman sudah serba canggih gitu ya. Nggak bisa datang offline, ya bisa online. Kalau nggak bisa nggak bisa online, ya kita beli modulnya. Nah itu bicara kurang pelatihan ya. Tidak adanya budaya pembelajaran. Ini sama seperti poin nomor satu. Pengennya satu, pengennya cepat ya hasil. Nah itu juga bisa bisa mengakibatkan tidak ada budaya pembelajaran. Yang kedua, karena komunikasinya tidak bagus, ya maka tidak mau sharing nih pengetahuan antar karyawan. Ya sudah nih saya bagian quality nih. Orang Buddha nggak perlu tahu apa itu quality ataupun sebaliknya. Nah, itu gagal dalam implementasi TQM. Nah, TQM sendiri ketika kita bicara dari awal sampai apa sih TQM itu? Definisinya banyak Bapak Ibu sekalian, tapi saya ambil satu definisi yang menurut saya ini yang paling menarik menurut saya. Jadi TQM adalah kalau saya bacanya suatu keinginan untuk mencoba mengerjakan segala sesuatu selalu baik sejak awal. Jadi kita bikin produk itu udah bagus dari awal. Bahkan tidak menyediakan kesempatan untuk error, tidak menyediakan ruang untuk kesalahan. Dengan kata lain, ya, kesalahan bukanlah untuk diperiksa, tetapi harus diperbaiki segera saat itu juga. Makanya dibutuhkanlah keterlibatan semua karyawan. Kalau misalkan apa nih reject nih, defect, nanti yang perbaiki orang quality, orang produksi, nanti aja Pak di ujung diperbaikinya. Ya, kita udah rugi. Sedangkan TKI mengatakan bahwa ketika ketika menemukan kesalahan, segera perbaiki saat itu juga. Ya. Nah, TKM juga bukan mengenai bagaimana cara kita mengerjakan agenda orang lain, melainkan agenda yang telah ditetapkan. Apa itu? Agendanya pelanggan dan klien. Artinya apa? Aktivitas yang kita kerjakan itu harus nyambung, align dengan kebutuhannya pelanggan. Itulah konsep dari TKM. Ya. Oke, materi ini saya tutup dengan satu quote menarik dari seorang filosof dari asal Inggris ya, dari John Ruskin. Dia mengatakan begini, quality is never an accident. It's always the result of intelligent effort. Jadi kualitas itu bukan ujuk-ujuk datang dari langit gitu ya, atau sebuah kecelakaan, bukan. Itu adalah sebuah hasil ya dari suatu effort yang membutuhkan banyak ya kecerdasan, banyak effort, banyak data untuk menghasilkan suatu sistem quality yang bagus. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian materi pengantar ini ya bisa menjadi bridging ya untuk materi berikutnya yang akan lebih menarik ya dari Pak Yesudin terkait bagaimana implementasi ya TKM di aktual tempat kerja kita. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Meran telah menjadi pengantar yang baik nih sehingga saya lebih enteng nih ya mengantar teman-teman semua ke materi yang akan saya bawa dan judulnya emang menggelegar ya Advanced TQM for High Performance Culture and Operational Excellence gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Meran atas pengantarnya. Baik, uh,
Saya izin share ya, Bapak dan Ibu. Mohon dicek dulu Pak Medan apakah materi saya sudah tampil. Sudah Pak, sudah Mas. Oke, terima kasih. Apa ya? Eh, Selamat pagi Bapak dan Ibu semua dari banyak sekali ya, saya lihat hampir 300 lebih ya peserta yang hadir ini sudah sampai 300 dan yang daftar juga banyak sekali juga ya. Ini tentunya sangat menarik buat teman-teman semua. Eh, Perkenalkan nama saya Yus Rudin ya. Saya sendiri adalah praktisi Bapak Ibu ya. Saya berpengalaman kurang lebih hampir ya, nggak sampai 30, hampir 30 tahun di industri manufacturing, di multinational company. Dan selama 30 tahun itu saya bersyukurnya saya hampir di semua aspek quality pernah saya pegang gitu ya. Dan muter gitu ya. Termasuk juga ada beberapa perusahaan pernah saya juga bergabung ya yang multinasional juga, jadi nggak cuma satu perusahaan, beberapa perusahaan juga. Kebetulan kita perusahaan yang memang apa namanya terafiliasi dengan perusahaan yang besar gitu. Jadi pengalaman itu yang melatar belakangin materi yang akan saya sampaikan ini dan juga ada niat yang baik tadi dari Pak Nikolas tadi bicara bahwa bagaimana nanti kita membangun fondasi filosofi kepada bangsa dan negara gitu ya, kepada apa namanya perusahaan gitu ya, bagaimana culture itu bisa terbentuk dengan sebaik-baiknya produktivitas. Nah, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada SIP Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Nah, materi ini adalah hasil dari pencarian apa ya, jawaban atas persoalan-persoalan yang sering saya temukan ya selama saya berkarir. Dan materi ini pun juga sudah kami implementasikan di beberapa organisasi dan syukurnya memang memberikan hasil yang sangat baik ya. Saya bilang sangat baik sekali. Eh, ada yang tadinya targetnya nggak bisa terpenuhi, kemudian sangat mencengangkan kata pimpinannya bahwa Pak Yus sekarang targetnya bisa terpenuhi loh, masuk target kita. Saya juga heran loh, kok bisa ya masuk target gitu. Ya, saya tanya apa yang bisa Anda katakan bahwa akhirnya masuk target. Saya heran teman-teman tuh nggak pernah berhenti untuk mencari cara-cara baru. Wah, saya bilang satu insight yang luar biasa nih. Jadi kita mengimplementasikan materi ini, teman-teman di operasional tidak pernah berhenti untuk mencari cara-cara baru. Ada juga yang organisasi yang kami implementasikan itu tadinya berada di level terbawah ya, ada high, medium, low gitu ya. Kemudian dia bisa lompat langsung ke high gitu ya, ke papan atas. Dan ini sangat mencengangkan juga. Jadi materi ini sudah kami implementasikan di banyak organisasi dan juga menghasilkan. Dan materi ini sebenarnya saya tadinya ketemu sama teman-teman sih, wah saya kasih waktu berapa lama nih, 40 menit, 50 menit, Pak Is. Aduh, ini materi ini sebenarnya 2 hari ya dalam dalam pelatihan yang kami lakukan ya. 2 hari dalam pelatihan itu pun juga biasanya sampai jam 4, jam 5, jam 6 gitu ya. Dan syukurnya sih biasanya peserta masih tetap in tune aja karena emang kita bicaranya itu lebih kepada operasional harian gitu. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih teman-teman. Ada yang dari ini nggak dari apa ya dari jarak yang paling jauh nih dari Jakarta, ada nggak dari Papua misalnya atau dari Sulawesi yang hadir di sini bisa open mic. Eh, dari 300 peserta atau dari Kalimantan misalnya. Dari Balikpapan. Wah, dari Balikpapan Dari luar biasa. Sulawesi. Wih, luar biasa teman-teman Sulawesi, kali Balikpapan ya. Terima kasih telah hadir di sini. Mudah-mudahan juga menginspirasi ya untuk dibawa ke organisasinya masing-masing ya. Terima kasih juga. Oke, saya juga pengen tahu tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang juga nonton rame-rame ya, nobar gitu ya. Ada berapa nih yang paling banyak nih dalam satu ruangan untuk nonton acara ya, untuk ngikutin event sharing ini. Yang paling banyak siapa kira-kira yang merasa paling banyak? Berapa orang? Ada lebih dari 10 orang? 8 orang? Kami Oke. 7 orang, Mbak. Oke, berapa 7 orang ya? Ada yang lebih dari 7 orang, Bapak Ibu?
Ya, oke. Sekarang apa ya rekornya dipegang sama 7 orang. Baik, oke. Jadi saya bilang bahwa tadi ini berdasarkan pencarian yang panjang, Bapak dan Ibu. Nah, pelatihan ini untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa? Untuk siapa pelatihan ini? Pertama, siapa saja yang dalam posisi itu menghadapi tekanan bisnis yang makin kompetitif. Kita tahu bahwa sekarang ini bisnis sangat kompetitif ya. Pemain-pemain baru banyak sekali. Dari China khususnya ya. Dari China itu datang dan mereka mendirikan PT-PT baru di Indonesia. Dan sialnya tuh baiknya itu ya. Mereka ditunjang dengan teknologi yang lebih tinggi gitu ya. Dengan apa ya, platform yang lebih kuat gitu. Dan kita tahu belakangan ini ada juga satu ojek online ya, sebentar lagi akan diakuisisi. Kita tahu jadi bukan lagi milik orang Indonesia, akan diakuisisi. Kemudian juga ada beberapa juga industri-industri yang akhirnya menjual ke China, ke asing gitu ya. Tekanan kompetitif yang semakin berat ini yang harusnya kita nggak merasa baik-baik saja dan kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Sesuatu itu seperti apa Pak Yus? Aduh, ini ayo kita bicara sesuatu itu seperti apa nih di materi ini nantinya gitu ya. Kemudian kami juga pernah ketemu dalam organisasi yang dimana situasinya sangat stuck gitu, tanpa solusi. Sering kali punya persoalan, masalah gitu timbul gitu ya. Saya datang ke mereka, ke top manajemennya, Pak Yus saya harus ngapain lagi? Saya sudah ini, saya sudah itu. Kalau ngomong soal apa namanya tadi bicara soal komitmen, saya sangat tidak yakin ya di dalam setiap operasional itu tidak ada komitmen dari top manajemen. Pasti manajemen itu punya komitmen. Pasti. Nggak mungkin manajemen tidak punya komitmen. Gitu. Dan lack of komitmen yang disebutkan itu bukan karena tidak punya komitmen, tapi tidak tahu bagaimana caranya mewujudkan, memperlihatkan komitmen. Dan itu pengalaman kami. Kalau tanya, pasti manajemen maunya untung ya, pasti maunya menghasilkan yang terbaik. Nggak mungkin manajemen itu membiarkan operasional itu berjalan sendiri tanpa komitmennya. Tapi persoalannya lack of kompetensi. Apa yang bagaimana lagi yang harus saya lakukan? Seperti apa kira-kira? Nah, ini dalam situasi yang sulit ya, stuck tanpa solusi. Nah, kita balik lagi nih. Nanti kita akan bicara materinya. Kemudian dalam situasi zona nyaman, ini itu teman-teman yang settle nih, industrinya sudah 70%, market share-nya misalnya ada 50% gitu ya. Kemudian juga sudah apa bermain sendiri gitu ya. BUMN misalnya apa namanya monopoli gitu ya. Banyak sekali yang mengeluhkan, aduh, saya lihat mereka tenang-tenang aja ya. Saya khawatir nih, jangan-jangan kita tergerus sama zaman nih, keenakan dalam zona nyaman gitu ya. Kemudian juga ada yang bicara dengan persoalan budaya kerja nih. Pak Yus, Kak, ada kenapa sih saya tuh budayanya begini-begini saja ya, dan tanpa adanya perubahan membaik dan bagaimana caranya membaik. Sehingga hari ini kita ngomong tentang high performance culture. Kita harus sampai ke high performance culture kalau kita mau bicara perubahan dari apa behavior ya, perubahan behavior dan menghasilkan bisnis yang sustain ya, berkesinambungan. Kemudian ada juga nih kinerja pelanggan yang terus meningkat ya. Kita tahu pelanggan semakin hari semakin ada aja peningkatan. Kemudian juga reviewnya mereka pun juga sudah semakin luas ya. Kita lihat semakin banyak lagi metode-metode mereka untuk mereview, Google Review. Kemudian juga kita lihat juga ada sosial media yang kalau ada produk yang bermasalah itu, waduh, rame banget gitu ya. Negara kita sepertinya emang netizennya paling paling apa ya paling sadis di dunia katanya gitu ya. Indonesia kalah main sepak bola aja netizennya sudah mulai ribut kemana-mana gitu ya. Jadi ini merupakan tantangan yang besar. Ada juga peluang bisnis baru teman-teman yang kita tahu bahwa industri mulai banyak berdatangan. Ada sisi positifnya juga ya bahwa oh mereka butuh lokal konten nih. Misalnya kalau kita tadi menghasilkan part tertentu kita bisa masuk ke dalam lokal kontennya mereka karena kan unsur lokal konten masih lumayan jadi isu untuk meredus pajak gitu ya. Sehingga ini peluang bisnis yang baru sebenarnya walaupun tantangannya besar gitu. Atau karyawan baru atau organisasi baru. Nah, ini saya pernah juga melihat satu organisasi yang pernah kita develop itu terjadi perombakan organisasi yang besar.
dan tiba-tiba performanya turun. Turunnya sampai drastis banget ke bawah. Nah, ini kalau kita lihat bahwa terjadinya apa ya situasi di mana disorientasi ketika organisasi baru, pejabatnya baru, sebagian besar baru, ini naik, itu naik, kemudian sana, pindah sini, disorientasi sehingga kehilangan arah gitu ya. Nah, ini juga penting buat teman-teman untuk mudah-mudahan dengan pelatihan ini bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut. Juga nanti tadi ada banyak persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pak Meyeran ya tadi, kegagalan dalam TQM ya, kurangnya komitmen, kurangnya sistem pengukuran dan kurangnya efektivitas. Bapak dan Ibu, kami dalam perjalanannya melihat persoalan-persoalan yang timbul itu berpikir kira-kira apa sih masalah-masalah timbul. Kenapa sih? Ini banyak perusahaan sudah ISO 9000, udah IETF gitu ya. IETF itu paling tinggi lah ya, paling bagus lah. ISO 9000-nya udah bertahun-tahun yang lalu. Kemudian juga punya sistem macam-macam, ada yang bicaranya sudah seperti balance scorecard, kemudian di apa ya di SSC lebih kuat kepada ke Six Sigma gitu ya, Six Sigma yang sudah luar biasa. Tapi kok persoalan masih saja sering timbul dengan tools-tools yang banyak. Belum lagi yang sekarang kita udah pakai design thinking. Wah, ini fenomenal lagi ini. Semua orang akhirnya beralih ke design thinking, udah nggak mau lagi pakai seven to step, kemudian DMIC, kemudian balik ke design thinking sekarang ini. Nah, ini tapi kok persoalan-persoalan masih tetap timbul gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya kita harus back to basic. Back to basic. Ke hal yang mendasar. Back to basic itu apa? Back to basic adalah bagaimana kita kembali ke sistem. Kenapa kembali ke sistem? Karena kualitas itu dihasilkan dari sebuah sistem. Produk itu dihasilkan oleh sebuah sistem. Manajemen itu dibentuk oleh sebuah sistem. Sehingga kalau kegagalan terjadi di manajemen ya, di produk gitu ya, kemudian di efisiensi, di efektivitas, itu pasti ada persoalan dengan sistemnya. Terus pertanyaan selanjutnya, sistem yang mana Pak Yus? Ya, kita sudah ISO 9000 kok. Kita sudah menerapkan DMIC, kita sudah menerapkan Six Sigma, kita sudah memakai IATF, kita pakai tools, core tools, ya, macam-macam sistem yang sudah sangat banyak. Tapi kenapa hal tersebut masih belum bisa menjawab persoalan? Nah, Bapak dan Ibu. Nah, oke, kita sebelum sampai ke sana, kita ingin mendefinisikan tentang high performance culture. Itu judulnya kan high performance culture, itu seperti apa ya? Karena saya praktisi, saya nggak bisa bicara, oh ya, sebuah lingkungan organisasi tempat karyawan termotivasi, terlibat, dan diberdayakan untuk mencapai hasil yang luar biasa. Suatu lingkungan organisasi. Baik, saya coba cerita aja ya Bapak dan Ibu, seperti apa high performance culture yang pernah saya lihat gitu ya. Di tahun 2013 ya, di tahun 2012, 13 atau 14 itu kita mulai melirik produk-produk dari Cina. Ya. Kita tahu bahwa di tahun 2010-an tuh produk Cina tuh masih kita anggap sebelah mata lah ya. Aduh pastinya jelek lah ya, pastinya ya perform lah gitu. Tapi kok ini menarik nih, harganya kok bisa kompetitif ya, kok bisa sebegitu dan bagaimana nih kalau kita coba lihat produk Cina, kita mulai mengeksplorasi produk Cina gitu. Sehingga kita pilihlah salah satu produk yang mungkin kita coba akan import dari sana gitu. Kita kemudian datang bernegosiasi, kemudian sampai pada akhirnya produk tersebut dibuat sesuai spek kita dan saya ditugaskan untuk mengaudit lah, memverifikasi, memvalidasi produk tersebut. Oke, kita datang ke sana, kita tentu dengan punya requirement yang biasa yang kita punya ya, punya drawing, punya spesifikasi, punya metode pengujian, kita bawa ke sana dan ternyata ada beberapa pengujian, ada satu pengujian, bukan ada beberapa, ada satu pengujian yang sangat kritikal ya, dan ini akan berpengaruh kepada performa produk sampai ke customer nih. Dan ternyata mereka orang Cina itu produsennya tidak menyadari bahwa ada pengujian tersebut terhadap produk ini. Dan mereka sudah supply ya selama ini ke pasar Cina itu. Kita bawa ini harus diuji seperti ini. Kita harus punya pengujian seperti ini karena ini sangat penting buat keselamatan customer. Oke, kita diskusi di hari pertama, apa yang harus dilakukan Pak? Pengujiannya seperti apa? Alatnya bagaimana? Itu memang mereka sepertinya terlihat tidak
mengerti sama sekali tentang itu. Ya kita ajarin lah, karena ini kan kita mau prospek mereka gitu ya. Kita ajarin A, B, C, dan D gitu, oke. Oke, hari pertama lewat, saya udah mau pikir, wah ini gagal nih saya datang jauh-jauh ke Cina ini. Kayaknya nggak bakalan disetujui ini gitu. Di malamnya oke kita di biasa ya kalau kita datang ke sana kita jamu makan malam gitu ya. Saya lihat ada beberapa eh, manajernya itu sibuk telepon sana telepon sini gitu. Main sih ini makan malam kok telepon sana telepon sini gitu ya. Atau manajemen kadang-kadang keluar juga gitu ya. Oke, di hari kedua Bapak dan Ibu, begitu datang saya diajak ke laboratorium mereka. Dan saya surprise, alat yang saya bicarakan itu sudah ada di laboratorium mereka. Itu bukan alat portable yang bisa dibawa kemana-mana. Itu harus pakai forklift harus bawanya gitu ya. Saya pikir kemarin belum ada ini. Iya, kita baru install semalam. Wow, saya bilang. Ini alat bukannya alat yang murah gitu ya. Alat yang mahal. Dan cukup sulit ya menurut saya. Kalau menurut ukuran saya itu cukup sulit untuk mendapatkan alat tersebut. Dan mereka menginstalnya dalam satu malam. Saya lihat ada wajah-wajah yang tidak tidur kayaknya di sekitar situ. Juga ada yang punya alat itu juga sepertinya datang di situ untuk mendampingi pengujian. Dan mereka katakan bahwa, oke Pak, hari ini kita siap melakukan pengujian seperti Bapak minta. Oke, bisa dilakukan pengujian. Dan syukurnya lolos ya. Hasil pengujiannya oke. Jadi walaupun mereka selama ini nggak uji sebenarnya, produk mereka sudah memenuhi persyaratan itu ya. Nah, high performance culture bagaimana mereka bisa dalam satu malam itu menyediakan alat yang bukan bukan alat-alat yang simple gitu ya. Saya nggak yakin itu culture di organisasi. Saya nggak yakin itu culture organisasi. Saya pikir ini pasti ada campur tangan kekuatan besar nih di balik ini gitu. Nggak mungkin di organisasi itu aja karena kalau saya lihat organisasi itu ya dulunya seperti bengkel kemudian jadi manufacturing gitu ya. Ada campur tangan pemerintahnya, mungkin ada campur tangan dari atau kadinnya lah, atau dari lembaga mana lah, yang akhirnya membentuk culture yang performanya tinggi. Saya hampir bilang high performance culture, karena nggak biasa menurut saya. Dalam satu malam mereka bisa mendatangkan alat, ya tanpa order, kalau harus kan harusnya harus PO dulu ya, harus PO dulu, kemudian harus harus lihat dulu penawaran. Kalau kita begitu kan, penawarannya berapa alat ini, kemudian juga gimana bayarnya gitu ya. Itu China. Kalau kita ngomong seperti membangun candi dalam satu malam, itu China. Di tahun 2013, itu China. Dan kalau kita lihat kemarin ya antara perang Pakistan sama India itu dunia tercengang pesawat Rafale dari Prancis yang bisa dijatuhkan oleh pesawat Cina, 3 pesawat Rafale yang hancur dari pesawat yang dari Pakistan yang dari China. Orang mulai tercengang, wow, China baru kelihatan China. Nah itu 10 tahun yang lalu itu sudah terlihat gitu loh bahwa mereka serius, mereka membangun culture. Culture mungkin secara nasional ya, saya nggak lihat secara organisasi secara nasional yang memberikan high performance. Ya, high performance gimana? Bisa mendatangkan awal satu malam dan besoknya udah approve gitu. Nggak harus saya datang lagi gitu. Mereka tahu saya datang ke sana kan ada effortnya gitu ya. Jadi kemungkinan mereka juga akan ketinggalan. Mungkin mereka akan coret dari apa namanya dari supplier kita gitu ya. Mereka menyadari itu sehingga bagaimana caranya mereka melakukan itu. Dan itu nggak akan mungkin bisa terwujud tanpa culture yang kuat ya, Bapak dan Ibu. Nah itulah yang disebut high performance culture. Bagaimana seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua nih, what is operational excellence? Ya, sebuah filosofi bisnis yang berfokus pada peningkatan proses secara terus-menerus ya, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan kinerja, dan hasil yang unggul ya terus-menerus. Saya ingin menceritakan satu cerita yang saya alami juga nih. Eh, apa itu operational excellence? Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah familiar ya kan kita ada OPEC nih ya, sebentar ada OPEC tuh, operational excellence konvensi gitu ya. Saya mau memberikan satu contoh secara mikro per orang gitu ya. Kalau secara tim oke lah punya tema gitu ya, per orang.
Dulu di awal tahun 2000 ya pertama kali saya masih di IT waktu itu ya saya pernah di IT juga Bapak dan Ibu. Biasa orang IT itu kalau sore kan pulang kadang-kadang baru dapat ide itu aduh dari pagi kok kosong sore baru dapat ide jadi udah bablas saja pulang sampai malam gitu. eh Ketika saya mau pulang jam 8 malam itu saya melihat ada seorang interpreter kita itu orang orang Jepang asli namanya Yuki ya Yuki namanya betul orang Jepang asli sedang sibuk di daerah administrasi itu sepertinya melakukan maksimal tapi dia punya persoalan itu bagaimana caranya mengoptimalkan dan dia bilang Yusri Sang bisa bantu saya tidak oke kenapa Yuki Sang ini saya mau fax ke Jepang ini untuk hasil meeting kita hari ini jam 6 sore tadi harus meeting dan saya harus bikin reportnya dan sekarang saya mau kirim ke Jepang. Saya bilang ini jam 8 malam Yuki-san, nanti pulangnya bagaimana ya gitu ya begitu. Enggak, ini saya harus kirim malam ini. Kenapa harus malam ini Yuki-san? Justru ini sang dibilang gini. Itu mesin fax saya kirim malam ini kan zaman masih tahun 2000 masih fax ya bukan ada email ya bukan ibu ya. Saya kirim fax malam ini, itu malam ini akan sampai di meja kerjanya orang Jepang, tercetak. Kita waktunya duluan mereka 1 jam ya, 1 jam kalau salah ya. Dan mereka meeting pagi, itu hasil meeting kita bisa mereka bahas. Jam 7 mereka meeting, mereka bisa bahas. Disposisinya Yusri Sang nanti setelah mereka meeting, mereka akan balik ke kita. Ya, mungkin kita jam 7 jam 8 mereka jam 7 kita. Ya, kita milik kita akan terima fax dan hasilnya disposisinya itu kita akan bawa ke meeting kita, meeting pagi kita, manajemen kita. Saya nggak kepikiran gitu. Ini seorang interpreter ya, interpreter mungkin saya pikir tadinya sekedar admin gitu ya. Bagaimana dia memahami proses, bagaimana dia memahami tujuan dari proses tersebut, dan bagaimana dia berusaha untuk excellent menjalankan proses. Walaupun hanya simple gitu. Dan ini secara mikro saya bilang operational excellence. Operational excellence secara mikro per orang. Bayangkan kalau orang-orang di organisasi kita berpikirnya sama seperti itu. Mereka tahu tujuannya, ya. Mereka tahu prosesnya, dan mereka menjalankan proses tersebut sesuai tujuannya. Kira-kira itulah operational excellence. Ya. Jadi bukan cuma excellent personal, tapi secara operasional ya. Nah inilah yang akan kita bahas hari ini Bapak dan Ibu. Tolong saya diingatkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi yang terkait sama kenapa kita harus itu, kenapa ini bisa menjawab. Kira-kira. Ya, bayangkan excellent itu ya. Ini kalau saya lihat kasih contoh Usain ya. Sekarang ini yang memegang rekor award kelas award apa award rekor lari 100 meter itu 9,58 tahun 2009. Excellent. Menurut saya excellent. Orang tercepat di dunia. Dan pastinya prosesnya dia untuk sampai excellent itu nggak gampang, nggak 1 hari 2 hari itu. Bagaimana caranya kita excellent? Bukan cuma sekedar ada tematik, ada improvement. Kita harus unggul. Kita harus unggul gitu loh. Bukan cuma sekedar ada tema yang harus kita improve. Kita harus unggul. Kita harus mengungguli yang lain. Oke, saya kasih gambaran sederhana nih kepada Ibu ya. Ada 4 orang yang berjalan ke pantai gitu, di pantai. Ya, yang 3 ya berjalan biasa, yang 1 berjalan rada lebih panjang sedikit langkahnya gitu. Ya, lebih panjang sedikit langkahnya. Yang siapa yang akan menang pada akhirnya? Kita lihat bahwa, oh, langkah yang sedikit saja lebih unggul dari yang lain, itu bisa menang. Dari tahapan demi tahapan prosesnya itu. Jadi kalau kita ngomong high performance atau excellent, itu adalah sebuah langkah yang melampaui kewajaran. Kalau Bapak dan Ibu melihat bahwa pesaing Anda bisa sanggupnya 10 dan Anda bisa 12, itulah excellent. Kalau pesaing Anda dapat 20, Anda 25, itulah excellent. Jadi excellent harus bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut. Ya. Oke, Bapak dan Ibu kalau lihat gambar ini lihat gambar ini ya, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu ketika misalnya nih orang ini adalah kita nih Bapak dan Ibu nih dikasih gergaji di tangan, terus lihat pohon yang segitu besar. Jadi, bagaimana cara kita menumbangkan pohon segini besar? Gitu? Masih mau jalan atau enggak kira-kira nih? Kita mau
mau potong atau enggak. Rasanya udah dah daripada nggak bisa ya udah saya mundur aja gitu ya. Jadi kalau kita ngomong excellent tadi, kalau kita ngomong apa namanya, bagaimana kita mencapai terbaik, kita harus menggunakan alat yang benar gitu. Kalau orang-orang di tempat kita dikasih gergaji, tapi mereka disuruh tuh numbangin pohonnya segini besar, ini bisa jadi apa ya, frustasi. Manajemen juga punya tools yang itu-itu saja, tapi berharap hasilnya besar gitu. Tools manajemennya dipakai itu-itu saja, menjawar hasil yang besar. Terjadi frustasi sehingga saya harus ngapain lagi Pak Yus? Dia tantangannya banyak banget nih, toolnya gergaji, saya mau ngapain lagi? Terus juga karyawan kita ngeliat begini, udahlah impossible, udah kita diem aja gitu. Jadi kita harus menggunakan tools yang benar. Nah, persoalannya tools yang benar itu seperti apa gitu. Tadi Pak Melan sudah sampaikan ya bahwa perkembangan TQM itu ya eh, harusnya melibatkan seluruh karyawan itu yang bertanggung jawab kepada semua persoalan kualitas. Kita ngomong semua harus bertanggung jawab kepada kualitas, tapi mereka tidak diberikan alat bagaimana cara mereka untuk bertanggung jawab kepada persoalan kualitas. Bagaimana mereka bisa menunjukkan bahwa mereka terlibat, bagaimana mereka bisa berprestasi. Tanpa alat itu, yang ada cuma jargon aja. Dan ini yang sudah saya banyak lihat di organisasi. Cuma jargon, bahwa kamu harus terlibat, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Juga ketika ada organisasinya di comfort zone, zona nyaman, ayo bergerak, ayo bergerak, ayo bergerak. Tanpa diberikan tools yang kuat gitu. Persoalan tools apa lagi ini, Pak Yus? Tools apa lagi yang bisa dipakai? Gitu. Basic lagi. Jadi ini, ya persoalan kita kadang-kadang jika satu-satunya alat yang Anda miliki adalah palu, maka Anda cenderung melihat setiap masalah sebagai paku. Ini kecenderungan kita ya. Ini dari Abraham Maslow. Ya. Kita punya sekarang lagi ramai apa, design thinking. Semua improvement kita menggunakan metode design thinking. Wah, lagi rame Pak Yus, design thinking dipakai. Dulu Six Sigma lagi rame. Six Sigma semua terus kita gunakan Six Sigma gitu. Sehingga TKM tertinggal ya. Seven to X step-nya dari TKM tuh udah kuno, masih relevan nggak nih tadi pertanyaannya Pak Melan, masih relevan nggak nih dengan budaya kita saat ini, masih bisa memberikan kontribusi nggak untuk itu ya kira-kira masih 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 oke nggak alat ini dipakai gitu ya. Kita menggunakan bahwa sekarang lagi zamannya design thinking lah. Ya zamannya Six Sigma lah gitu ya. Kita punya kecenderungan untuk menggunakan satu alat segala hal. Sehingga kita anggap kalau kita pakai palu ya baut itu sebagai paku dan kita berusaha untuk apa ya namanya mempalu dengan itu. Nah ini cukup bahaya ya Bapak dan Ibu, cukup bahaya. Saya ambil satu contoh ya kurang lebih. Ini Six Sigma, teman-teman banyak semua bersekolah di Six Sigma ya. Six Sigma itu seingat saya dulu kalau saya mau training apa namanya black belt ya, seingat saya dulu dulu ya. Itu ada syaratnya. Black belt itu harus minimal pernah jadi atau menjadi manager quality. Black belt, Six Sigma. Nggak tahu sekarang mungkin nggak teman-teman yang di SSC bisa mengkonfirmasi apakah itu masih berlaku atau enggak. Pernah menjadi manajer quality. Kalau enggak, percuma trainingnya, percuma karena sangat teknis banget Six Sigma-nya. Sangat teknis banget dan itu bicaranya di statistik. Kemudian belakangan ada yang namanya Lean Six Sigma. Wah, ini apa lagi ini Lean Six Sigma. Perkawinan antara Lean Manufacturing sama Six Sigma. Mulai masuk Lean gitu. Lean-nya orang training Six Sigma menggunakan Lean. Sebagian besar menggunakan Lean. Jadi kalau kita ngomong Six Sigma itu kayak pohon gitu ya, kita mau ngambil buah di pohon tersebut itu, buah-buah yang jatuh di bawah itu yang rada-rada sudah matang banget lah ya, sudah mulai busuk mungkin sebagian, atau yang di dekat-dekat pohon di bawah itu yang nggak terlalu manis itu ya, yang kita ambil pakai tangan bisa gitu. Kita gunakan Lean Six Sigma. Dan untuk pohon-pohon yang tinggi yang harusnya menggunakan tangga itu jarang sekali kita gunakan. Sehingga
belakangan orang menggunakan metode DMIC itu lebih pada Lean Six Sigma. Menurut saya sih nggak cukup cocok ya. Karena kalau bicara soal structure, Kaizen harian, Lean, stability gitu, ngomongin waste gitu ya, ngomongin rejection gitu. Ya pakai aja seven tool expert yang ada. Ngapain kita menggunakan DMIC? Ada DMIC, measurement-nya apa itu measurement yang harus kita lakukan? Atau gunakan quick win yang di Six Sigma. Kalau Anda ingin menggunakan Six Sigma, ambil excellent yang mana? Kita harus menghilangkan common cause variasi. Common cause variasi itu apa? Variasi yang melekat di dalam proses. Ya. Kalau bicara special cause variasi itu variasi yang tidak melekat dari proses, tapi tiba-tiba datang, intrup gitu. Ada karyawan yang baru, ada mesin baru, ada perubahan suhu, intrup ke dalam proses. Tapi kalau ngomong Six Sigma itu lebih pada common cause variasi. Bagaimana kita meningkatkan proses kita, menghilangkan variasi yang menempel di dalam proses. Itu yang bisa kita sebut sebagai excellent. Kalau kita menghilangkan variasi dalam proses, kita akan unggul dibandingkan pesaing kita. Kenapa? Pesaing kita prosesnya masih ada variasi tersebut karena variasi menempel dalam proses mereka. Tapi kalau kita bisa menggunakan Six Sigma untuk menghilangkan common cause variasi, variasi yang menempel dalam proses, artinya kita tadinya proses ini normalnya ada 5 variasi yang berpengaruh, kita cuma 4 variasi, kita hilangkan 1 variasi. Pesaing kita masih tetap 5, kita lebih efisien dan efektif. Itu yang disebut excellent. Jadi kalau kita ngomong tools, ya kita harus menggunakan tools yang benar gitu. Kita mau empowerment orang-orang gitu. Jadi TKM itu adalah di bawah under Windows. Kalau kita ngomong komputer Windows. Persoalannya bahwa kita uh, tidak pernah mengupdate itu. Sehingga tadi ngomongin kesannya bahwa banyak persoalan-persoalan timbul. Karena apa? Sistem-sistem yang kita bawa itu tidak menjawab persoalan-persoalan yang ada. Ya. Nah, sistem-sistem yang ISO akhirnya segitu banyak enterprise-nya gitu loh. Tetap aja masalah masih timbul gitu. Kemudian kita ngomong apa namanya Six Sigma di dalam proses, tetap aja persoalan masih timbul gitu ya. Nah ini kenapa sampai seperti itu? Karena Windows-nya sendiri itu tidak pernah kita update. Kenapa saya bilang bahwa TVM itu adalah Windows? Ya. Ini perjalanannya mungkin tadi Pak Melan sudah sedikit sampaikan ya sejarahnya TKM itu sendiri mulai dari Sis Hart ya, Walter, kemudian Deming sangat terobsesi dengan Walter dan meneruskan PDCA-nya Walter, kemudian Juran itu dengan 8 prinsipal of TQM. Nah, ini yang banyak dipakai saat ini. Ada 8 prinsipal TQM yang sampai sekarang masih terpakai. Bapak bayangkan di tahun 60 loh. 19 Juran mengeluarkan konsep itu. Sekarang tahun 2020. Artinya Windows-nya udah Windows berapa gitu ya. Sehingga masih relevan nggak pertanyaan? Ya benar, masih relevan nggak pertanyaannya? Kita masih menggunakan konsep 8 key principle itu. Kemudian Bird itu mulai masuk ke selain manufacturing juga ke area-area lainnya, ke bagian organisasi-organisasi lain. Crosby juga paling banyak ini mempunyai ide-ide untuk menerapkan TKM. Tapi yang paling saya paling sangat menyukai Kaoru Ishikawa. Karena Ishikawa ini yang pertama kali mengeluarkan konsep quality management system. Jadi kalau kita ngomong ISO 9000, itu konsepnya itu berasal dari TKM. Gitu. Berasal dari Mr. Ishikawa yang pertama kali mengeluarkan enterprise quality control. Ya, bahwa quality control itu nggak cuma sekedar ngomongin tentang inspeksi, kemudian ngomongin soal kontrol di proses gitu ya. Bahwa enterprise menjadi sistem manajemen, bagian dari sistem manajemen. Dan yang sayangnya begitu tahun 2000, ini ISO beralih versi tahun 2000, saya ngikutin itu, ke pendekatan proses. Mereka mengadopsi 100%, ISO mengadopsi 100% TQM. Jadi prinsip-prinsip TQM diambil 100% dipakai ISO. Sehingga berhenti. Seolah-olah sistemnya berhenti di sini TQM dan mulai ISO 2008, 2015 ya. Mungkin sebentar lagi yang keluar ISO baru itu. Orang berorientasi sana. Padahal orientasi TQM sama ISO itu berbeda.
Walaupun ISO sendiri mengadopsi 100% pendekatan dalam TKM. Ya, karena orientasi ke bagaimana kemampuan menyediakan produk dan layanan. Nah, inilah banyaknya persoalan-persoalan timbul yang tidak bisa terjawab, Bapak dan Ibu. Empowerment akhirnya tidak terbentuk di organisasi kita karena organisasi ya ISO kan barat ya. ISO itu pendekatan barat yang berorientasi ke result ya, proses dan produk. Padahal pendekatan Jepang itu pendekatan proses, pendekatan bagaimana itu, pendekatan empowerment, bagaimana kita mendelegasikan, bagaimana orang-orang diberdayakan tuh. Ishikawa ya. Dan juga banyak orang bicara TKM itu sekedar prinsipal aja, tidak. TQM itu adalah juga tools. Kita tahu Ishikawa mengeluarkan tools yang cukup fenomenal, 72X Step itu tahun 85 loh. Udah berapa tahun yang lalu itu. 72X Step di mana ada Fishbone ya. Ishikawa itu membuat Fishbone. Ada 3 konsep yang dikatakan oleh Ishikawa dalam Fishbone. Kita tahu stratifikasi, kemudian juga ada YY analysis. Dan itu adalah tools yang dikembangkan oleh TQM. Sayangnya itu berhenti. Nah ini yang melatar belakang kami mencari. Sebenarnya ada missing link dalam sistem manajemen kita sehingga masih banyak timbul persoalan-persoalan walaupun kita sudah ISO, udah melakukan Six Sigma bahkan design thinking gitu, timbul masih persoalan karena kita kehilangan akar dari sistem manajemen yang ada. Bagaimana kita memberdayakan orang-orang di organisasi kita melalui TKM. Kalau ditanya apakah masih relevan, sangat relevan. Tapi persoalannya yang mana? Ya, nggak banyak Bapak dan Ibu ahli yang merilis pola pikirnya terhadap TKM yang baru, pendekatan baru. Tapi saya keuntungnya ketemu 2 ahli yang masih sangat konsisten dan menurut saya ini sangat bagus sekali dalam mereka untuk mengupdate TKM terbaru. Ya. Nah ini yang coba saya akan bawa sehingga kita sebut namanya Advanced Total Management. Ya. Nah ini pendekatan TKM yang lama ada 8 prinsipal ya strategik. Tadi sebagian sudah dibahas oleh Pak Mailan gitu ya. Kenapa TKM itu terkesan seperti 7 steps lebih pada quality improvement? Karena emang ini kalau kita lihat dari inisiatif yang disampaikan ini bukan Ishikawa ya, ini ke Juran ya, versinya Juran. Karena Ishikawa itu enterprise dia lebih lebih ke sistem manajemen ya. Yang dipakai ISO itu lebih ke Ishikawa. Sekarang orang lebih populer dengan 8 prinsipal of total quality management ini. Sayangnya itu ya. Kita memahami TKM itu dalam sempit ini dari versi Juran gitu. Padahal kalau ngomongin versinya Ishikawa itu pemberdayaan Jepang itu secara Jepang, Japanese way, kita Japanese way itu adalah pemberdayaan mengakar ke bawah gitu. Enggak cuma terbatas. Saya ambil contoh nih di Toyota Production System ya TPS ini kita lihat yang dikeluarkan oleh TPS itu, ya kita tahu Toyota adalah salah satu pionir yang menerapkan TQM ya. Itu hampir semuanya adalah tools, ya, just in time, Jidoka, ya. Kemudian standard work gitu ya, kemudian high gas quality, lower cost ya, lead time itu adalah tools. Nah itu adalah tools yang dipakai. Yang prinsipnya adalah TQM. Nah, kesalahan pemahaman kita tentang TQM ini membuat kita menjadi bias. Apakah masih relevan atau enggak? Sangat relevan. Kalau kita menggunakan X pelaporan prinsipal ini, jadi sangat tidak seperti sangat tidak relevan, sangat sangat sempit gitu. Padahal TQM itu adalah empowerment. Bagaimana kita memberdayakan orang-orang di organisasi kita supaya mereka bisa optimum gitu. Jadi semangatnya itu. Apakah menggunakan tools? Iya, menggunakan tools. Kita lihat di Toyota Production System TPS, mereka menggunakan just in time, mungkin menggunakan Jidoka gitu, dalam implementasinya. Kemudian Ishikawa sendiri punya yang namanya fishbone gitu ya, tulang ikan gitu. Itu adalah tools. Jadi saya syukurnya menemukan 2 ahli yang sampai sekarang masih tetap konsisten. Nah ini yang kita pakai sebagai advanced quality, total quality management hari ini. Istilah advanced total quality management sendiri itu dipakai oleh Mr. Noriaki Kano. Noriaki Kano ini salah satu murid dari Ishikawa. Ya, dia sangat sangat antusias, sangat menghormatin gurunya itu. Di ulang tahun Ishikawa jadi kelahiran Ishikawa ke 100 walaupun sudah meninggal orangnya,
Di tahun 2015 dia membuat tulisan tentang Ishikawa. Dia sangat terinspirasi. Dan menurut dia, TQM itu sampai sekarang masih sangat relevan dan sangat dibutuhkan. Bahkan menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang timbul saat ini. Sehingga istilah Advanced Total Quality Management itu dipakai oleh Mr. Noriaki Kano. Dalam wawancara, Mr. Noriaki Kano itu memunculkan bahwa sebenarnya sistem-sistem yang lama itu bukan sesuatu yang tidak relevan. Itu masih sangat relevan. Kenapa sangat relevan? Karena itu melalui tahapan-tahapan pengujian yang ketat dan dipakai dan menghasilkan proses yang sangat baik di dalam organisasi. Persoalannya, kita tidak mengembangkan hal-hal yang baru, praktik-praktik baru dalam mengimbangi teknologi baru, mengimbangi tuntutan baru. Itu persoalannya. Berhenti di tahun 2020, 2000, tahun 2000. Ini yang coba dibawa oleh Mr. Apa namanya Norike Kano, dan prinsip-prinsip Norike Kano yang kita akan pakai di dalam pendekatan ini. Dan satu lagi itu prinsip yang sangat fenomenal yang sangat saya sukai dari si Norike Kano adalah bagaimana daily management. Orang Jepang itu kan sangat berorientasi proses lapangan ya, berorientasi pada prakteknya. Jadi dia menggunakan daily management sehingga semua hal dari operasional kita harusnya terangkum di dalam TQM ya, daily management. Kemudian ada satu ahli lagi ini Mr. Okran itu lah bukunya itu membuat konsep baru tentang TQM, nggak menggunakan 8 prinsip lagi, tapi dia menggunakan pendekatan baru. Nah ini yang kita coba akomodir di dalam Advanced Total Quality Management yang akan kita bahas ini. Jadi dua pendekatan Mr. Kano yang daily management itu kalau kita lihat dari prinsip-prinsip realnya ini ada 13 prinsip itu dari Mr. Norike Kano. Kalau dari sisi strategiknya ada people, performance, process, dan planning itu pendekatan yang dibawa oleh Auckland. Dan karena memang basisnya sama, ya basisnya sama TQM, ini sangat match ya, sangat sesuai. Ketika kita gambarkan seperti ini, situ menjadi hal yang seperti ini itu jadi hal yang sangat match gitu ya. Jadi Noriaki Kano daily manajemennya bagaimana decision making, fokus customer, dan ini menurut dia masih sangat relevan dan apa yang kurang kita tambahin gitu ya Noriaki Kano dalam daily manajemennya. Kemudian kalau pendekatan strategiknya performance, process planning, people gitu. Kita tahu bahwa performance ini tadi yang disampaikan oleh Pak Mailan yang menjadi salah satu kegagalan ya dalam TKM bahwa tidak adanya feedback gitu ya, ya tidak ada feedback, kurangnya feedback sehingga terjadinya kegagalan dalam TKM. Ini sudah ada di dalam konsep yang dibawa oleh Mr. Auckland maupun daily management dari Mr. Noriaki Kano. Ya, nanti kita bahas sedikit demi sedikit ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita banyak waktu ini, masih banyak waktu untuk bahas ini. Iya, kita bandingkan nih yang lama sama yang baru. Yang lama itu kan dari prinsip Juran. Ini yang menurut saya sangat sempit ya, mempersempit fokus kita kepada TKM. Jadi kita anggap hanya sekedar improvement mana tool, second tool, next step gitu ya. Hanya sekedar employee improvement gitu ya. Karena emang banyak yang lobang kalau kita ngomong konsep daily manajemennya Naoki Kano, banyak lobang yang memang tidak tertutupi ya. Decision making, business effect, ya, fokus on customer, strategi, system approach, ada organisasi objektif, kurangnya objektif yang tidak terpenuhi gitu ya. Kemudian ada abnormality ini ranahnya untuk menetapkan target gitu. Kemudian abnormality proses itu di mana pendekatan proses ya CP/CPK kalau kita ngomong Six Sigma itu ya memang nggak terlalu kuat ya sepertinya prosesnya gitu. Kemudian upgrading dan unsur performance hampir semua unsur performance tidak tercover di konsepnya TQM yang lama. Yang baru dari pemikirannya Mr. Norike Kano, unsur improvement cukup banyak ya. Jadi sehingga menjadi satu siklus yang tidak terputus. Karena ini daily management, sehingga setiap operasional kita harusnya tercover dari TQM ini tadi. Ya, kurang lebih ini ya konsepnya yang kita bahas di hal yang baru, review assessment, periodic monitoring, ada strategi performance management, upgraded gitu ya. Kemudian juga ada organisasi objektif. Kemudian ada pendekatan di
employee involvement-nya tadi bicara culture, miss of culture gitu, komunikasi, miss of commitment gitu. Seperti saya bilang bahwa saya tidak yakin ada organisasi yang ingin culture-nya buruk. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin ada organisasi yang mau komunikasinya buruk. Saya nggak yakin. Apalagi komitmennya buruk. Saya nggak yakin. Persoalannya mereka tidak tahu bagaimana caranya baik. Maka butuhnya namanya tools. Tadi kalau kita ngomong, saya gambarkan seperti memotong pohon yang besar gitu ya, dengan gergaji itu tadi. Makanya nggak heran kalau saya datang ke top management bilang, saya mau harus apa lagi Pak Yus? Karena tools yang digunakan adalah gergaji untuk untuk memotong pohon yang segitu besar menggunakan gergaji. Sehingga yang ada adalah frustasi. Maka kita perlu back to basic, kembali kita melihat tools-tools yang ada di organisasi kita. Dan tools ini pun juga, Bapak dan Ibu, bisa kita gunakan tools-tools yang berbeda gitu. Nah, ini saya menggunakan tools yang banyak dipakai oleh Mr. Auckland ya di bukunya. Ya, Mr. Auckland itu ya. Salah satunya bicara ini customer satisfaction, customer experience. Ini sekarang lagi happening ya, customer experience. Dan saya nggak banyak organisasi yang mengeksplorasi ini gitu ya. Nanti kalau ada waktu ya, saya lihat ada waktu saya akan coba sedikit ya. Ini untuk customer experience sangat penting banget. Saya akan share apa yang dimaksud dengan customer experience. Kemudian bagaimana kita menyusun strategi, bagaimana membuat visi dan misi, bagaimana membuat visi dan misi yang benar, menurunkan menjadi misi. Dari visi menurunkan menjadi misi, apa yang dilakukan? Ketika success factor itu apa? Bagaimana kita membuat itu menjadi sebuah yang program kerja gitu ya. Kemudian ada quality function deployment, bagaimana kita mendeployment objektif itu menjadi merata di sebuah organisasi itu ya. KPI, ada bagaimana kita mengukur performa orang gitu ya, individual performance objective. Kemudian bagaimana kita mengatur organisasi dan sumber daya, bagaimana kita berbicara sama supplier kita, kolaborasi partner gitu ya. Bagaimana kita punya sistem yang terintegrasi. Kemudian di area proses itu critical to quality. Ini hal-hal yang baru nih ya, yang banyak dipakai di IATF ya. Ada QMatic, process management, process responsibility. Kemudian yang dibicara di abnormality process itu capability process yang bicara banyak di di Six Sigma ya. Dibicaranya di abnormality process. Continue improvement, kemudian juga ini problem, kita identifikasi problem, bagaimana improvement dan inovasi. Nah, ini upgrading banyak yang tidak memahami ya, bagaimana proses yang sudah kita improvement itu di leveraging ke proses-proses yang lain. Bagaimana proses yang kita improvement karena ada problemnya itu tidak menjalar ke bagian-bagian lain. Ini yang namanya pas problem dan improvement verification. Kalau orang Jepang itu nyebutnya kakatora nih. Kalau perusahaan Jepang bisa ngomong kakatora. Gitu. Ini dia menggunakan istilah past problem dan improvement verification. Performa indikator, performa analisis, evaluasi benchmarking gitu. Kemudian ini monitoring, bagaimana memonitoring. Bapak dan Ibu, performa ini kalau kita ngomong di ISO 9000 versi tahun 15, ini spesial nih dia nambahin nih. Di versi tahun 15 itu ada tambahan spesial performa. Saya yakin bahwa ahli-ahli ISO itu mengadopsi dari pemikiran Mr. Auckland, pemikiran-pemikiran yang terkait sama TQM juga. Jadi ya mereka tentunya menggunakan apa yang terbaru. Dan salah satu yang terbaru yang dirilis sama ISO itu yang akan mungkin jadi happening ke depan adalah customer experience gitu ya. Sama emerging teknologi. Emerging teknologi itu mungkin akan menjadi persyaratan baru dalam ISO 9000 gitu. Ya ada banyak nanti bisa share juga kalau Bapak dan Ibu punya kesempatan kita semacam training atau seminar ya, nanti kita bisa bahas itu future of quality seperti apa dan bagaimana ini menjawab semua persoalan-persoalan yang timbul tadi. Inilah yang kita sebut dengan advanced total quality management. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan yang saat ini timbul dari yang tadi di awal saya bilang yang timbul sering terjadi di organisasi. Oke, saya sedikit ngomong customer, minta waktu sedikit ya, mungkin ada lewat nih waktunya customer satisfaction. Kita tahu ya, TQM itu tingkat kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan. Dan biasanya kepuasan pelanggan itu kita terjemahkan dalam QCDSM, Quality Cost Level Check orang. Apakah ini tidak relevan? Masih sangat relevan. Apakah ini cukup? Tidak cukup.
Ya, Ibu. Karena kita lihat sekarang, oke, ini eh, sering nggak kalau kita mau belanja itu ya, biasanya beli sesuatu itu, kita ngelihat reviewnya dulu. Google review bagaimana hasilnya? 4,8, wah 4,0, 3,2, aduh nggak usah deh. Aduh, 5, oke, recommended. Gitu. Jadi kita lihat review. Kita beli di Shopee, kita beli di Tokopedia, di online, itu kita lihat review orang-orang, kita baca review orang. Review itu apa? Apakah kepuasan pelanggan? Iya, kepuasan pelanggan. Terus bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan-persoalan supaya review kita selalu bagus? Apakah dengan KCDSM cukup? Ya, mungkin di area servisnya ya. Di area servisnya mungkin kita harus banyak. Oke, ada yang namanya customer experience. Nah, kalau kita ngomong konsep KCDSM itu adalah product dan service. Orientasi kita product dan service. Gitu. Tapi kalau kita ngomong customer experience, itu menyangkut bagaimana kita membuat emotion gitu. Orang itu timbul sehingga terjadi trust. Nah, itulah yang ingin di-touch sama customer experience. Menimbulkan emosi sehingga orang tersebut punya trust gitu pada kita gitu ya. Bagaimana cara kita mengeksplorasi customer experience melalui customer journey? Bagaimana kita lihat kontak kita dengan customer kita, kemudian bagaimana bisnis kita dari ujung ke ujung di mana terkait sama customer gitu ya. Operasional mana yang harus kita tingkatkan lagi gitu. Pada akhirnya manfaatnya apa ya? Kita mendapat customer loyalty, customer yang loyal kepada kita. Saya pernah melakukan survei, ya survei kecil-kecilan lah ya, untuk 3 perusahaan yang mensuplai ke kita, kebutuhan produknya sama. Gitu. Katakanlah A, B, dan C itu. A, B, dan C, 3 perusahaan, produknya sama, harganya sama, ya kualitasnya harus sama lah ya, delivery-nya juga harus sama gitu. Safety dan moral pastinya harus sama. Yang menarik ketika saya melihat di antara 3 perusahaan A, B, dan C, kalau seandainya nih, saya diminta manajemen, tolong hilangin 1 perusahaan dari antara 3. Kita hanya butuh 2 gitu. Bapak Ibu, mohon ditunggu ya, sepertinya jaringan Pak Yusrudin kembali bermasalah. Ya, dan nanti akan kita lanjut langsung dengan sesi Q&A ya, bisa? Oke, baik Pak. Baik, Pak Yusrudin, kita mau langsung Q&A, Pak. Oke, oke, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Melan dan Pak Yusrudin atas pemaparan yang sangat luar biasa. Banyak sekali insight yang kita dapat tentang strategi penting dalam implementasi TQM. Dan sekarang waktu yang paling ditunggu-tunggu yaitu masuk ke Q&A. Tapi sebelumnya mohon maaf, apakah Pak Yusrudinnya sudah join kembali? Bentar ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mohon ditunggu ya. Kita akan menunggu Pak Yusrudin dulu. Atau ada Pak Melan? Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Yusrudin join, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kami untuk kedepannya, Bapak Ibu boleh dibantu untuk mengisi form evaluasi yang sudah ada di layar monitor Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini sebenarnya mungkin layarnya ada sedikit garis-garis ya, jadi agak sulit di-scan. Relax, relax.
Baik, Bapak Ibu, boleh minta bantuan Bapak Ibu untuk scan barcode yang ada di layar monitor Bapak Ibu ya, sebagai bahan perbaikan dan improvement kami untuk ke depannya. Nanti Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir, karena di webinar ini kita akan ada sertifikat, nanti akan saya bantu kirimkan untuk QR, yang nantinya Bapak Ibu isi, agar nanti sertifikat online-nya bisa kami kirim. Maaf Pak Andre, ada persoalan network ya tadi terputus. Ya Oke, mungkin baik. itu. Nggak apa-apa, Pak Yusrudin. Saat ini kita sedang mengisi form evaluasi. Sambil kita masuk saja ke sesi tanya jawab ya, Pak ya. Kebetulan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Oh baik, oke. Ya silakan Mbak, Oke, silakan. oke, baik. Pak Yusrudin, kita mulai ke pertanyaan pertama ya, Pak. Saya juga sudah mengirimkan chat kepada Pak Yusrudin. Mungkin sebentar ya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama ada dari Pak Jeffrey Yonatan. Apa yang menjadi dasar pembeda antara TQM dengan QM dalam TPM di penerapannya? Mana yang harus diterapkan jika kita sudah menjalankan TPM? Yang mana di dalamnya sudah ada QM? Apakah perlu ditambahkan TQM lagi atau seperti apa, Pak? Baik, langsung saya jawab ya. Apa yang Baik. membedakan ETQM sama TQM ya? Pertama bahwa kita meluruskan dulu tentang prinsip TQM sendiri. TQM itu adalah kalau kita ngomong di organisasi adalah Windows-nya ya, bahwa itu adalah pemberdayaan. Bagaimana kita memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Dan memberdayakan orang-orang tersebut harus dengan cara benar gitu. Dengan cara benar itu adalah memberikan tools yang benar, memberikan tools yang benar. Jadi prinsip yang dipakai Mr. Noriaki Kano itu kita tuh nggak cuma terbatas sama pemikiran yang masa lalu ya. Kita harus bicara tentang bagaimana kita mengoptimumkan hal-hal yang ada saat ini dengan prinsip bahwa prinsipnya nih yang berbeda. Prinsipnya bahwa kita mengempowerment orang, membuat orang itu terlibat dengan memberikan tools yang tepat gitu sehingga mereka bisa terlibat dengan cara benar. Seperti tadi saya gambarkan ketika ada pohon orang memotong pohon, kita kalau kalau pohonnya kecil ya kita kasih gergaji tangan nggak apa-apa, tapi kalau pohonnya yang besar itu kita harus berpikir orang tersebut harus dikasih tools uh, yang memang untuk pohon yang besar sehingga tidak terjadi frustasi dan akhirnya mereka antipati itu ya. Nah, organisasi harus dinamis ya. Harus dinamis dalam melihat itu. Bahwa semangatnya masih tetap sama, empowerment, tapi kita harus berorientasi ke depan, bukan cuma bicara masa lalu. Selama ini kita selalu mau TQN masa lalu. Seven tool step, 8 prinsipal gitu lah. TQN nggak bicara itu, nggak cuma bicara itu. Bahwa TQN juga ngomongin soal tadi saya bilang ada terkait sama Six Sigma gitu loh, terkait sama apa performance gitu ya. Dan itu selalu diperbarui gitu. Kira-kira itu sih. Mudah-mudahan cukup menjawab ya kira-kira ini. Iya Mbak Baik, Anissa. terima kasih Pak Yusrudin. Kita next ke pertanyaan kedua ya, Pak. Dari Pak Riko Muri, Pak.
Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam proses TQM untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa? Baik. Bapak dan Ibu, dalam pengalaman saya ya, banyak organisasi itu ada top manajemennya tuh rada-rada nerf gitu ya. Rada-rada kalau ngomongin pidato aja kadang-kadang nggak terlalu bagus gitu ngomong, nggak orator gitu loh. Kadang-kadang juga kesannya malu-malu gitu ya. Tapi organisasinya berjalan bagus banget tuh. Organisasinya berjalan dengan sangat optimum gitu ya. Dan apakah ini masalah leadership? Eh, Banyak orang berpikir bahwa manajemen harus punya leadership, harus bisa ngomong, harus bisa memotivasi, harus bisa memberikan apa namanya dorongan gitu pada karyawannya gitu. Nah, ketergantungan orang ini harus digantikan dengan ketergantungan sistem. Ya, jadi kalau saya ngomong back to basic tadi, apa persoalannya timbul? Persoalannya ada sistem. Jadi kalau even tuh orang nggak bisa sebagai punya leadership, tapi dia ngatur sistem yang baik, dia punya sistem yang baik, dia punya toolsnya masing-masing ya, tool dalam setiap tahapan tuh sebaik-baiknya, ini pasti akan berjalan optimum gitu. Dan pada akhirnya kalau kita punya sistem yang bagus, siapapun juga yang memimpin di situ, itu bisa jalan. Sehingga apa? Pemimpin di situ udah nggak mikirin operasional. Pemimpin itu akan bicara tentang bagaimana kita ke depan. Gitu. Pemimpin itu harus bicara, kita punya tantangan apa ke depan? Bagaimana makroekonomi? Bagaimana perusahaan-perusahaan dari luar membanjiri kita? Manajemen harusnya berpikir sana, nggak bicara operasional. Jadi kalau ditanya seperti itu, ya tools yang digunakan harus optimum. Makanya pada di TQM yang saya bikin dalam TQM ini, itu semua pendekatan tools, harus pendekatan tools, bukan cuma sekedar orang. Dan orang itu harus harus berjalan berdasarkan tools. Kalau ada toolsnya, semua akan berjalan sesuai. Dan kalau ngomong konsistensi, karena dijaga sama sistem, harusnya optimum ya. Dan sustainability pastinya bisa dapat. Kurang lebih itu ya jawabannya. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Pak. Ini dari Pak Ferialdi Bahar, PT Transkon Jakarta. Bagaimana ia dapat digunakan untuk meningkatkan predictive maintenance dalam konteks Advanced TQM dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya sekaligus memperdayakan karyawan untuk fokus pada peningkatan kualitas. Iya, TPM ya, Total Productivity Maintenance ya. Oke, efisiensi dan fokus pada kualitas. Balik lagi ada tools. TPM itu ada tools maintenance ya. Bagaimana eh, proses maintenance itu melibatkan seluruh karyawan itu untuk menjaga yang produktivitasnya mesin-mesin gitu ya. Eh, itu salah satu tools ya, salah satu tools untuk maintenance proses gitu. Dan eh, itu salah satu tool untuk pemberdayaan juga. Ngomong total juga, pendekatan total sama-sama total pemberdayaan. Jadi memberdayakan orang gitu. Orang-orang yang tadinya bicara maintenance itu dilakukan oleh bagian maintenance, sekarang untuk maintenance ringan harusnya dipakai oleh operator di lapangan gitu ya. Bersih-bersih atau sekedar mengencangkan baut gitu ya, harusnya bisa dilakukan oleh operator di lapangan untuk menjaga. Nah, ini pendekatan total juga ya, tapi lebih berorientasi kepada apa ya mesin ya machining gitu ya, ke maintenance mesin peralatan tools gitu ya. Tadi saya bilang bahwa TQM itu adalah basis Windows-nya. Nah kalau kita ngomong mesin gunakan TPM gitu sebagai toolsnya. Seperti kayak kita Windows itu kalau kita mau apa nulis-nulis apa pakai gunakan Word gitu. Kalau kita mau presentasi gunakan PowerPoint. Kalau kita mau menggunakan data-data gunakan Excel. Nah, TPM adalah salah satu tools pemberdayaan juga gitu. Dan bagaimana efisiensi dan fokusnya. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita dari awal gitu ya, kalau tadi mudah-mudahan tadi tergambar ya di Advanced TQM tadi. Di awal kita mendeklar visi dan misi, kemudian visi dan misi dijadikan program kerja, kemudian itu di cascade diturunkan kepada setiap orang, setiap bagian gitu ya. Dan orang tersebut tahu kira-kira apa yang harus dia kejar, harusnya efisiensi dan efektivitas bisa didapat. Gitu.
Kenapa? Dengan mekanisme daily management tadi, harusnya dengan sendirinya bisa dapat. Sekarang tinggal bagaimana kita memasukkan unsur di visi dan misi gitu. Oh, kita harus reduce misalnya di 10%. Ya, harus menulis cost 10%, maka kita keluarkan strategi seperti apa. Strateginya seperti ini, kita menggunakan misalnya menggunakan teknologi baru atau kita menggunakan pendekatan apa namanya improvement gitu ya, inovasi gitu. Dan ini harus dilakukan oleh semua karyawan. Itu diturunkan ke bawah, di semua orang ditargetkan, kemudian semua orang mengerti bahwa itu adalah bagian dari target organisasi, bagaimana cara mencapainya, ada strateginya ya. Tergambarkan seperti yang saya gambarkan tadi dalam daily management, maka harusnya ketika kita evaluasi di dalam proses di performance gitu ya, harusnya bisa ada peningkatan di unsur apa namanya efisiensi dan efektivitasnya tadi. Sayangnya di slide terakhir saya tadi putus ya, mungkin di situ sedikit menjawab untuk itu. Tapi nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan kita dapat kesempatan lain di lain hari. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita next lagi ya Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Tias Febriat Moko, adakah buku atau jurnal yang direkomendasikan untuk lebih memahami konsep ATQM ini? Ya, kalau buku ya saya pikir Auckland bagus ya. Auckland itu bagus bukunya karena emang dia banyak sekali tools. Banyak sekali tools yang dia sampaikan di TKM-nya. Yang lain saya belum lihat ada yang merevisi. Maksudnya saya tools itu tools terbaru ya. Bagaimana dia ajarin kita bagaimana caranya kita untuk menurunkan visi menjadi misi. Ya, caranya sampai detail. Bahwa visi tersebut harus begini, poin-poinnya apa, kemudian apa yang harus diturunkan dalam misi gitu. Dia ajarin juga dari misi jadi program seperti apa. Ada critical faktornya juga seperti apa critical faktor ya. Nah, ini kalau training saya lakukan itu saya mensimulasikan itu. Saya menggunakan pendekatan Auckland dalam membangun structure ATKM di organisasi. Jadi gampang sehingga ada toolsnya tinggal isi sehingga udah bener lah ya. Nantinya udah pasti udah bener lah. Nah, itu rekomendasinya itu. Kemudian jurnal-jurnal saya rasa Mr. Kano banyak ya jurnal, tapi sayangnya Mr. Kano tuh banyak main di India ya. Udah nggak main di Jepang. Dia banyak di India. Kalau teman-teman lihat di website, cari di internet gitu ya. Banyak sekali seminar yang dilakukan oleh Mr. Kano, tapi di India sayangnya. Saya pengen sekali ikut, tapi India mah jauh sekali ya. Jadi ya udahlah, kita lihat cara pikir dia aja. Ada beberapa cara pikir jurnal-jurnal yang dia keluarkan itu ya. Seperti tadi saya sampaikan itu juga bisa dipakai gitu. Bapak Ibu sekarang ini enak banget teknologi udah canggih, udah terbuka lah ya. Tapi kira-kira itulah yang jadi saya rekomendasikan. Ya. Oke, Ya. baik. Terima kasih, Pak. Kita satu lagi ya, Pak, ke pertanyaan terakhir dari Bapak Dwi Priyono Ari. Mengapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan TQM tersertifikasi lengkap tetap menghadapi masalah kualitas yang besar seperti market claim dan lain-lain? Ya, itu tadi saya bilang pemahaman tentang TKM yang sempit itu tadi yang membuat mereka akhirnya stuck ya, stuck. Jadi pemahaman tentang TKM yang hanya sekedar tools untuk improvement, kemudian tools buat apa namanya planning dan tadi kita gambarkan ada 3 ya, planning dan kontrol tanpa siklus berkesinambungan mengakibatkan mereka stuck berhenti. Kalau kita ngomong daily management harusnya siklus ya. Kita mulai dari visi dan misinya, customer experience, customer satisfaction-nya, visi misi, harusnya nggak akan terjadi stuck, nggak akan terjadi masalah gitu. Harusnya akan selalu menggelinding lah PDCA-nya. Kalau itu pendekatannya nggak putus. Tapi sayangnya banyak organisasi pendekatannya putus ya. Apalagi sekarang bicara ISO, mereka terfokus pada ISO-nya dan padahal ISO sendiri lebih pada product oriented dan juga lebih kepada bagaimana mendemonstrasikan pemenuhan customer gitu ya. Sehingga unsur empowerment-nya itu tidak terlalu dominan ya. Walaupun ISO sendiri 100% mengadopsi prinsip-prinsip dalam TQM itu sendiri. Kurang lebih itu ya. Jadi siklusnya itu nggak berputar dengan baik gitu. Makanya saya bilang back to basic tadi di awal. Back to basic, kembali ke sistem. Kalau emang
masih terjadi market claim, masih terjadi klaim customer gitu, masih terjadi problem di sana sini. Back to basic. Ayo kita putar gitu. Apa yang kurang dari sistem kita gitu? Apa yang kurang dari tools-tools yang kita pakai? Jangan cuma sistem ya. Nanti kalau bicara sistem aja nanti ngomongnya tuh frustasi. Orang dihadapkan ke pohon yang besar tapi cuma dikasih gergaji. Toolsnya apa yang kita pakai? Ternyata tools ini kurang. Nah, saya sangat mengendorse teman-teman untuk selalu emerging teknologi. Emerging teknologi sekarang ini jadi hal yang apa ya, tokoh kunci suksesnya suatu organisasi. Kenapa? Teknologi baru itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan advantage ya dalam kompetisi kita, keunggulan dalam kompetisi. Kalau kita lebih unggul dalam menggunakan teknologi, maka kita harusnya lebih unggul dalam proses kita. Dan kalau unggul dalam proses, unggul dalam biaya, unggul dalam apa ya segala hal, maka organisasi kita akan unggul. Jadi walaupun organisasi besar, tadi saya gambarkan bahwa ada yang conference zone, ada yang staff, karena memang tidak berputar gitu, stop berdiri di situ dan tidak terjadi kesinambungan sehingga menemukan cara-cara baru. Nah, seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa saya punya satu organisasi yang tadi targetnya nggak pernah sampai, dan kita implementasikan, wah sangat menyenangkan Pak Yus. Ini kita baru kali ini bisa mencapai target itu. Saya tanya kenapa? Karena orang tidak pernah berhenti untuk mencari cara-cara baru ketika mereka nggak memenuhi target. Ketika mereka stuck, mereka cari cara-cara baru. Dia kan mau diputar lagi gitu. Diputar lagi apa yang salah dari strateginya, apa yang salah dari planningnya gitu, sehingga mereka tidak mencapai itu. Iya. Oke, kira-kira itu. Saya senang sekali sih kalau ada banyak diskusi ya. Apalagi kalau kita bisa ya ada kesempatan untuk membuatnya lebih intens lagi dalam pelatihan misalnya seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih atas sharingnya sangat Ya. luar biasa pagi ini. Bapak Yusrudin Misbah dan Bapak Melan Agustin. Banyak sekali nih Pak pertanyaan yang masuk dari peserta. Tapi mohon maaf kita tidak bisa menjawab semuanya ya Pak ya karena keterbatasan waktu. Oke, Oke. baik. Baik, oke. Baik, saya akhiri Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau seandainya dalam materi ini tadi terputus-putus juga saya mohon maaf. Biasanya aman sih ya, tapi kali ini kok tidak aman. Jadi saya mohon maaf kalau ada persoalan atau ada hal-hal yang menyinggung dari Bapak dan Ibu. Saya ucap terima kasih setelah hadir di sini hari ini. Kemudian juga kepada SSCX dan SIP Indonesia, saya ucapkan terima kasih saya dikasih kesempatan untuk sharing pada teman-teman semua. Ya, ini sharing ini demi kebaikan bangsa dan negara ya. Tadi cita-cita mulia Bapak Nicholas tadi berkata bagaimana cara kita membuat kultur yang high performance culture di Indonesia. Dan ini mimpi kita semua, kita mendapatkan high performance culture untuk seluruh bangsa dan Indonesia gitu. Itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Thank kasih. you. Thank you Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Yusrudin. Baik, melihat tingginya Waalaikumsalam antusiasme, warahmatullahi wabarakatuh. kami ingin informasikan bahwa pendaftaran Opexcom Project Competition 2025 resmi dibuka. Dan kabar baiknya, periode harga early bird kami berpanjang hingga tahun 2025. Jangan lupa memanfaatkan kesempatan ini dan tunjukkan proyek terbaik dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Untuk mendaftar, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor di layar Bapak Ibu ya dengan 0878 5763 02. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusrudin Misbah dan Bapak Melan Agustin yang bersedia sebagai insight, dan juga tidak lupa kepada seluruh excellent people yang telah bergabung di acara webinar hari ini. Semoga pertemuan ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk mengikuti akun sosial media Shift Indonesia untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari OpexCon. Akhir kata saya Anissa undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penyampaian dan penyebutan nama. Salam improvement.